Gua diajarkan bagaimana cara mengajar. Gua lagi ngomong sama anak-anak. Gua juga guru, gua juga sarjana. Apa bedanya? Oh, jadi lu guru. Oh, ini guru nih. Sarjana, ya Ini guru Allah. begini. Oke, saya tanya, kamu sarjana apa? Ah, Tidak ini perlu gua berbohong jawab. nih. Tidak perlu gua Ini jawab. berbohong. Tidak perlu gua Kalau jawab. ada klaim akademis, Karena- kalau tidak mau jujur karena di berarti sini ini tuh bisa fokusnya itu berbohong. pertanyaan. Kita kan Saya bukan di sini yang mau dibahas adalah mana, seorang, hah? aduh. Yang mau dijawab mana? Kalau yang- gini, saya tanya, ini mau kamu di bahas-bahas sini tentang ini. ilmu kan itu sepengetahuan lu, suka lu gitu. Lah, Apa? memang sepengetahuan saya, masa sepengetahuannya kata Bible Sekarang saya begini, ngomong kan kamu ngomong sama kalau saya. Bible-nya Itu ditranslate data, ke bahasa Bang. Indonesia. Iya, sekarang begini, kalau Bible-nya dibawa bahasa Indonesia, masalahnya apa tuh? Salah. Tidak isinya. ada masalah. Yang masalahnya adalah gini nih, saya tidak Lah, ada ini masalah bagi salah. Oten. Iya, diam dulu. Bisa ditenangkan holy bahasa Arab, bahasa Ibraninya Ruah Hakodes. Lu bawa-bawa Roh Kudus. Di kitab lu Holy Ghost. Holy Ghost hantu suci atau pneuma. Holy Ghost. Ini nggak tahu malu nih, udahlah nanya, saya kasih pengajaran malah sok-sokan di sini sok pinter, gak harus keluarkan. Ayo cepat, biar tenang kamunya. Astaga, Roh Kudusnya nggak, astaga. Roh Kudusnya tuh Malah nggak minta ditanya berfungsi dia. kayaknya deh. Uni, dia Saya minta lagi ditanya ngomong. itu katanya. Ya, Kamu tanya aja, jadi kita tanya saya, aduh ya ampun, ini benar-benar maling kundang ini. Emaknya ngomong masih dilawan lagi. Mute dulu Lord Scott. Dia pula yang Mute dulu, astaga Nar. makanya di mute. Ini kenapa gue paling anti berantem sama laki-laki, bentuknya laki tapi sifatnya kayak perempuan, nggak berani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya pelogat Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologi Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun, atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Mana ada orang yang tahu kalau Tuhan menciptakan langit bumi manusia belum ada, kok nanyanya gitu. Saya sedang mempertunjukkan Oke, lanjut kepada ya. anak-anak. Lanjut. Tunggu bentar Lanjut. dulu, brother, gini loh brother. Saya tahu, saya paham betul bagaimana konsepsi Kristen. Tuhannya yang orang itu bersama-sama menciptakan dengan Tuhan yang bukan orang. Tapi tolonglah ketika bertanya tentang Islam, doktrin Kristennya dibuang dulu biar enak diskusinya. Enggak, ini kan bakal berjalan nanti pertanyaannya gitu, biar mengarah gitu kan. Begini brother, di sini tuh kami umat Islam ini menjadi teman diskusi, bukan menjadi budak siapa-siapa sehingga diatur-atur seolah-olah saya mau tes CPNS. Saya kan di sini menjawab sesuai dengan akidah saya. Saya bilang tadi Siapa yang Allah, mengatur? saya bilang di Al-Quran. Ya makanya kamu bertanya aja langsung, nggak usah kamu kesana kesini. Udah tanya aja pertanyaan selanjutnya. Selanjutnya, Nah,
cara menciptakannya itu seperti apa? Caranya gimana? Nggak tahu karena saya nggak lihat waktu itu. Enggak dituliskan gitu. Enggak diterangkan. Oh, tidak dituliskan. Gitu. Oh, nggak ada diterangkan. Jadi dalam Al-Qur'an ketika tuannya Mbak Uni menciptakan itu enggak ada kata-kata gitu loh. Ceng gitu loh. Langsung jadi. Oh, enggak ada kata-katanya ada kun gitu. Bukan ceng tapi kun. Nggak ada Allah berkata ceng jadi, nggak ada gitu ya. Adanya kun kata Allah jadi. Ya nggak ada kata ceng, salah ya gitu ya. Tadi kan bilang nggak ada. Iya lagi. Ini tadi ada. Loh. Gitu. Enggak, kata ceng nggak ada, tapi kata kun ada, bukan ceng, ngaceng nggak ada gitu, kun ya. Iya kan yang ngomong kan Mbak, bukan saya. Tadi bilang nggak ada. Kan kamu yang bilang ceng gitu. Iya kan, saya bilang yang nggak ada tuh tadi. ceng itu. Saya kan Aduh, nggak tadi. mau berdebat dengan apa yang terjadi tadi, dia udah maju aja ya. Masa Oke, saya maju aja. maju mundur nih? Jadi, caranya kamu tuh gimana? kayak Sahroni Caranya deh. gimana? Nggak tahu, Jadi caranya nggak tahu gimana? saya. Nggak tahu deh. Tadi lu bilang kan Hah? gitu. Ya kun itu caranya, tapi saya nggak tahu bagaimana cara proses yang kamu maksud itu. Saya cuma bilang Kun itu bahwa Allah artinya berkata apa? kun jadi. Kun itu artinya jadi. Jadi gitu. Jadilah apa begitu? Jadilah langitan bumi. Ya jadilah gitu. bumi lah, katanya ciptain bumi. Masa jadilah ayam? Mau ciptain langit bumi terus jadilah ayam gitu kan nggak mungkin deh Ya ya. kan saya bertanya karena saya nggak Ya tahu. saya kan menjawab. Betul. Iya betul. Boleh. Mau nanya lagi Kalau di boleh? Kristen emang Tuhan yang bukan manusia yang dilihat sama manusia menciptakan itu dijelasin tuh. Saya bikin bumi dengan mengambil ini, terus saya ciptakan, terus saya obok-obok, saya puter-puter, jadilah bumi. Ada dijelasin. Oh ceng gitu jadi ceng gitu. Ya udah. Aduh, ya Allah ganteng tapi kok ya lanjut. Oh makasih. Lanjut ya, lanjut. Oke. Ya kalau saya jujur kalau ganteng sih, Nggak tapi cocok, saya nggak cocok. ganteng doang, nggak Enggak, kan? cocok wajahnya gitu, Pertanyaan itu nggak kan cocok kalau- sama IQ-nya gitu, nggak maaf nih ya, muka sama pertanyaan nggak cocok bang, iya Iya. serius bang. Saya berpikir tadi Muka intelek ganteng, tapi pertanyaannya pasti intelek gitu. iya. Jadi, maaf. Jadi pertanyaan itu harus berbobot gitu baru bisa dibilang rasional. Iya, Iya. jadi menurut ranah psikologi dan dalam dunia akademik yang saya pelajari ketika mengambil prodi pendidikan agama Islam, ciri-ciri seseorang cerdas itu terlihat dari pertanyaannya memang. Iya kan itu kan menurut teologi agama bukan dari kita itu nggak itu bisa bukan masalah menilai agama, orang tapi itu masalah dari bukan. Aduh, nggak bilang agama deh, om, nggak bilang agama om, tapi masalah ranah penelitian secara psikologi ya. Banyak para guru-guru menilai murid-muridnya itu pintar dari cara bertanyanya gitu ya. Menilai kamu tahu tes IQ ya. Jadi ada yang namanya tes IQ dan di situ kecerdasan itu bisa ditunjukkan kalau seseorang itu mampu menyelesaikan masalah dengan pikirannya, tapi ketika pertanyaannya saja mempermalukan ras manusia, itu sayang sekali gitu loh. Dengan wajah yang diciptakan Tuhan seganteng ini gitu, tapi pertanyaannya kok begitu. Saya sangat sedih gitu ya sebagai seorang calon guru gitu. Kalau punya anak murid begini, mungkin kalau saya ngajarnya di kuliah, mungkin saya suruh balik ke SD gitu. Kalau saya jadi dosennya gitu. Kan kalau tuh jangan ngomong nggak dengar kita. Gimana coba kalau ibunda mau ngomong tapi Ananda bicara terus, pasti suka ngelawan orang tua nih ya. Suka ngelawan mama ya. Pasti mamanya suruh beli cabe dilawan mulu nih. Nggak bisa, mas saya harusnya beli garam bukan beli cabe gitu ya. Soalnya bunda ngomong, ternyata ngomong juga untung di mute gitu ya. Gitu ya. Lanjut. Terus apa lagi pertanyaannya? Iya. Astagfirullah, ya Allah. Dosa apa aku ya Allah harus begini cobaanku? gimana ini gue bertanya pertanyaan enggak. simpel jawabannya Iya, maaf bunda. Udah sampai Ya maaf ya. Nggak sanggup. Bunda nggak sanggup. Bunda nyerah deh Anandaku ya. Ya lanjut. Ananda mau tanya apa lagi ya? Tadi katanya pertanyaannya berjalan. Mana yang Ya, berjalan? mana? lanjut ya pertanyaannya ya. Iya. Berjalan. Ternyata wajah tidak menjamin ya guys. Iya. Aduh. Udah bisa nggak ini mau bertanya? Ini kan gua kan Iya tanya aja deh, adek ganteng. Tanya karena apa? gua Ya nggak aku kok tahu, makanya lu gua cowok tanya. kok kayak cewek sih? Lagi orang Uni aja yang mau datang bulan aja nggak baper dari tadi nih deh. Ya ampun, adek. Iya. Ya, gua buatin share ya. Iya.
Kira-kira janji apa yang dikasih sama kepercayaan Mbak untuk ke surga gitu? Janjinya Janji gitu? apa untuk ke surga? Ya, iya. Tunggu, bentar. Saya terangkan dulu ya. Janji Ada apa nggak janji kira-kira? Iya. Jadi kamu Yaudah, kalau yaudah, ikut saya masuk surga gitu? Ada nggak? Ada nggak janji kalau kamu ikut saya? Nggak ada kayak gitu. Yang ada adalah Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat ke-25. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kata Bahasa Allah Indonesia saya. Ya makanya ini Indonesia, saya transit. Iya. Iya, saya kalau baca Al-Quran dapat pahala, Bang. Kalau baca Bible Iya. dosa. Jadi nggak apa-apa saya baca Al-Quran saya. Jangan dipotong-potong, usahakan Lord Scholar. Jangan Brother, dipotong-potong. kalau mau bertanya, Ya, ya. ini tipikal anak yang bakalan dikutuk Santai sama aja. mamanya jadi batu nih. Iya, untung lu bukan orang Minang. Gua kutuk jadi batu jadi cobek lu. Iya. Soalnya mamahnya ngomong dibantah mulu sama dia, disuruh beli garam, enggak, saya mau beli cabai katanya. Dikutuk nih, balik lagi nih jadi teddy bear nih. Lu kalau nggak sabar dengerin orang ngomong, ngapain lu ke atas? Turun gih. Lu yang bersabar, gua yang dari tadi lu siksa atau enggak? Nah, Pertanyaannya jadi di simpel. Al-Quran, aduh ya Allah, ya Rabbi, ternyata ujian menginjili anak domba Waalaikumsalam. ternyata luar Bang, biasa gini Bang, ya. jangan terlalu Kristen kali Bang. Jangan ditunjukkan kali Kristen. Jangan Kristen kali deh. Santai aja. Mbak Kami tanya, tahu kok santai Abang aja. Kristen. Tarik napas, Ada tarik dekat napas, saya. coba tarik napas. Iya, Coba Mbak. tarik napas, tarik napas sampai ke otak, terus keluarkan. Ayo, cepat. Biar tenang kamunya. Astaga, Roh Kudusnya enggak, astaga. Roh Kudusnya Malah tuh enggak minta berfungsi ditanya. kayaknya deh. Uni. Saya Dia minta lagi ditanya ngomong. itu katanya. Ya, Kamu tanya aja, jadi kita saya, aduh ya ampun, ini benar-benar maling kundang ini. Emaknya ngomong masih dilawan nih. Mute dulu Lord Scholar. Dia pula yang Mute dulu, astaga, bentar. makanya di mute. Ini kenapa gue paling anti berantem sama laki-laki, bentuknya laki tapi sifatnya kayak perempuan. Nggak berani gue, bikin malu laki-laki nanti. Nah, dalam Al-Quran Allah berkata bahwa kabarkan kabar gembira kepada mereka yang beriman dan beramal soleh bahwa Allah akan memberikan surga. Jadi Allah menjanjikan surga bukan kepada orang yang mengaku Islam, karena mengaku Islam belum tentu Islam. Tapi Allah menjanjikan surga kepada orang yang beriman dan beramal soleh, karena dua kriteria ini pasti orang Islam. Tidak ada ceritanya Yahudi dan Kristen. Nah, jadi kalau kamu bertanya janji apa yang ditawarkan oleh Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan informasi kabar gembira bagi orang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan masuk surga. Itu yang disampaikan oleh Allah. Dan Nabi Muhammad sebagai Rasul bersabda bahwasanya semua umatku pasti masuk surga kecuali bagi yang tidak mau. Allah menjamin surga, Nabi Muhammad pun menginformasikan jaminan surga bagi umatnya. Itu jawaban saya. Silakan pertanyaan selanjutnya. Buka mute saudara, buka mute. Masa nggak paham buka mute? Waduh. Tatapannya jangan kosong. Mentang-mentang Roh Kudus tidak berkuasa atas kamu, kamunya yang berkuasa atas Roh Kudus. Ya biar enak diskusinya, biar nyambung. Nggak usah lu bahas Roh Kudus, lu aja nggak ngerti konsep Roh Kudus itu di Al-Quran, nggak ada di kitab lu. Di kitab lu Holy Ghost, sayang. Di kitab lu tuh Holy Ghost kok, bawa-bawa Roh Kudus. Roh Kudus itu bahasa Arab, bahasa Ibraninya Ruach HaKodes. Lu bawa-bawa Roh Kudus. Di kitab lu Holy Ghost, Holy Ghost hantu suci atau pneuma, Holy Ghost. Ini nggak tahu malu nih, udahlah nanya, saya kasih pengajaran malah sok-sokan di sini, sok pinter, ganteng doang tapi otak kayak gitu. Ya, jangan bikin saya ini cabut paku saya. Jangan permalukan diri, jangan permalukan ras manusia di depan publik, brother. 600 juta bahkan ribuan orang akan menonton ini berulang loh di YouTube saya. Bagaimana seorang laki-laki di sini berbicara, bertanya, dijawab malah gelisah. Yang tanya dia, yang jawab kita, harusnya gelisah kita nih karena capek ngejawab nih. Tapi dia yang gelisah. Saya bilang, kalau kamu kelihatan tidak tenang dari tadi, saya lihat kamu nggak tenang. Saya bilang begini, kalau Roh Kudus, nggak pakai Roh Kudus, pneuma atau Holy Ghost dalam tubuhmu itu tidak mampu menguasai kamu, kamulah menguasai. Kenapa saya bilang begitu? Kalau tidak sih kata Bible yang menguasai nanti, Roh Kudusmu kan malu nanti. Masa kami yang mute Roh Kudus yang ada dalam dirimu bicara? Kan nggak etis kan? Masa Roh Kudus dalam diri anak Tuhan diatur sama orang Islam di Komal Islam? Makanya saya bilang, biar tidak kau permalukan adindaku, Holy Ghost, pneuma dalam dirimu, Tuhan yang berada dalam jiwamu itu menurut pengertian kalian sebagai orang Kristen.
Jaga dirimu di sini, biar nggak kami atur Tuhan dalam dirimu itu. Masa kami mute kamu? Kan nggak enak kan? Nah, silakan pertanyaan selanjutnya. Gimana ini? Saya ngomong simpel-simpel banget. Terus Nggak apa-apa lu kalau bilang tidak mampu gua- menjawab, kalau tidak mampu mendengarkan jawaban, kan bisa turun, bisa pilih ke tanda silang turun kan? Gua Atau mampu. minta Begini. diturunkan? Tadi Ya kan udah, bahas saya nggak terus lu- mampu. Saya jujur ya, saya Enggak. tidak mampu menghadapi Loh. orang seperti kamu. Bahkan jangankan saya yakin, Anda Yesus turun ke sini naik di komal, dia pasti ngegamparin kamu tuh. Kamu bilang apa dari tadi? Coba kamu ngomong apa dari tadi? Kamu Saya mau tadi bahas bertanya Roh berjalan. Kudus, terus lu bilang nggak ada di Alkitab tulisannya Roh Kudus gitu. Nggak ada, emang nggak mana ada. buktinya? Ada nggak? Coba lu. Memangnya coba kitab buka- kamu bahasa coba- apa? Oke, Bahasa saya Indonesia. tanya kitab kamu bahasa apa? Bahasa Indonesia. Oh, jadi ini Kristen cabang Salemba. Gini saya kasih Salemba, tahu nih Salemba. biar nggak tersesat lama ya. Wahai anak Kristen, anak yang ngaku anak Kenapa? Tuhan tapi sebenarnya di mute atuh. Kan saya kendalikan lagi nih Roh Kudusmu nih ya. Nih Roh Kudusmu saya kendalikan nih. Malu kan Roh Kudusmu kan saya mute. Anak Kristen cabang Salemba, dengarkan baik-baik. Kitabnya orang Yahudi, bahasa aslinya Ibrani, anak Kristen cabang Salemba, ya. Nah, di situ tertulisnya Ruach HaKodes, bukan Roh Kudus. Dialeknya Ibrani, anak Kristen cabang Salemba. Kitabnya orang Kristen berbahasa Yunani. Tidak ada lafaz Yunani itu Roh Kudus. Yang ada pneuma. Artinya apa dalam bahasa Inggris? Holy Holy Ghost, Ghost. hantu suci. Nah, Roh Kudus mau kamu lari kemanapun kamu kabur, mau kamu ketemu Bambang Nursena ketemu Paus Vatikan, bahkan kamu bertanya kepada Yesus sekalipun, kata Roh Kudus itu adalah bahasa Arab yang diserap oleh bahasa Indonesia yang berarti adalah Roh Kudus, Ruah Kudus, Roh yang suci, merujuk kepada Al-Quran dan Malaikat Jibril, dan satu-satunya kitab suci yang memuat kata Roh Kudus di muka bumi ini hanya Al-Quran. Kalau kamu mengklaim kamu mendapatkan itu dari terjemahan bahasa Indonesia, artinya kamu ini adalah Kristen cabang Salemba, nggak ngerti sama kitabnya sendiri. Nah, pertanyaan saya, orang seperti kamu ini masuk ke ruang dialektika lintas iman, bertanya tentang agama orang lain, kenapa nggak pelajari dulu kitab kamu yang bahasa Yunani itu, sehingga kamu tahu bahwa Holy Ghost atau pneuma lah istilah untuk hantu suci yang ada di tubuh kalian itu. Hah? Udah Jadi dia bilang kita yang nggak ngerti hantu. Bertanya apa, aja, Roh Kudus. ngomong bertanya ya, jangan menjelaskan apa-apa nanti Enggak. kayak Julio nanti bikin malu Maksudnya peradaban. begini, bukan bikin malu, Intinya apa? itu menjelaskan itu sepengetahuan lu, suka lu gitu. Apa? Lah, Lu. memang sepengetahuan saya, masa sepengetahuannya kata Bible Sekarang saya begini, ngomong, kan kamu ngomong sama kalau saya. Bible-nya Itu ditranslate data, ke bahasa Bang. Indonesia. Iya, sekarang begini, kalau Bible-nya di bahasa Indonesia, masalahnya apa tuh? Salah. Tidak iya. ada masalah. Yang masalahnya adalah gini nih, saya tidak Lah, ada kan masalah bagi salah. Okten. Iya, diam dulu. Bisa ditenangkan roh Holy Ghost di dalam dirinya, Dek. Kalau enggak saya ngatur lagi nih. Udah saya atur lagi Holy Ghost-nya. Udah diatur orang Islam ya. Nih Holy Ghost-nya nggak punya harga diri banget, dia diatur-atur umat Islam ya. Begini, anak Kristen cabang Salemba. Sebenarnya kalau kamu bertanya kepada saya, masalah nggak sih kalau Bible diterjemahkan ke bahasa Indonesia? Menurut kamu nggak masalah, tapi menurut Yonatan Purnomo ada 6.000-an masalah gara-gara Bible diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Siapa Yonatan Purnomo? Doktor yang bisa berbahasa Yunani, agamanya Kristen. Menurut kamu nggak masalah karena kamu nggak tahu apa-apa. Tapi kata Yonatan Purnomo, ternyata terjemahan Bible ke bahasa Indonesia itu mengandung 60.000 apa 6.000 kesalahan ya, saudaraku. Ini kata dokter loh.
kata dokter ya, anak Kristen cabang Salemba ya. Nih, 6.000 kesalahan Bible. Nih, saya kasih kabar kamu ya. Ini kabar baik nih, biar kamu tahu nih. Menurut Yonatan Purnomo, siapa Yonatan Purnomo? Kristen, bukan Islam ya. Anak Kristen cabang Salemba, dengar ya. Nih, Dokter Yonatan Purnomo mengabarkan ada 6.000 kesalahan terjemahan di dalam Bible. Menurut kamu nggak masalah, karena kamu nggak pernah belajar. Orang menurut kamu misalkannya nih suka sama suka juga berhubungan badan sama yang bukan muhrim, kamu juga nggak masalah. Karena kamu nggak tahu, nggak ada hukum-hukumnya kok di dalam kitab kamu. Jadi kalau orang yang tidak tahu, dia tidak akan mempermasalahkan sebuah masalah. Melenceng, fokus aja di situ. Saya nggak ngelenceng, saya lagi ngajarin kamu. Gitu. Kalau seandainya persoalan itu tidak jadi persoalan bagi pembuat masalah, ya, masalah tidak akan jadi masalah bagi si pembuat masalah. Iya, Masalah tidak akan jadi masalah bagi orang-orang yang tidak tahu apa masalah, apa yang bukan masalah. Aduh, kan dari tadi. Enggak, saya tidak mempermasalahkan. Bagi saya ngapain saya mempermasalahkan kitab yang tidak jelas? Kalau kitab saya ditranslate ke bahasa Indonesia. Bagi pelaku ya nggak masalah, Ya kan kami korbannya. saya lagi jelasin gini ya. Orang yang memperkosa istri orang, bagi dia itu tidak masalah. Siapa Tuhan gitu. Yang dia bilang ada 6.000 kesalahan, dia itu manusia. Apa Tuhan? Dia manusia kayak Tuhan lu, Dek. Sama Apanya? kayak dia itu. Si siapa tadi Terus? itu? Si Yonatan Enggak lah, beda. kepala- Dia dokter, lu titelnya siapa? kepala- Dokter Tunggu, apa? beda. Dia dokter, lu apa? Lu pernah belajar teologi? Iya, Iya. gua. Apa? Di mana? Gue sama dia. Ya beda lah, dokter masa sama yang bukan dokter, gimana sih ini? Nggak pernah kuliah. Kalau memang dokter pada akhirnya sama dengan yang bukan dokter, ngapain orang Ini. kuliah, Dek? Ngapain dikasih Kalau- gelar dokter? Kalau penjelasan dia itu benar, seharusnya dia menggugat isi Alkitab ini di Mahkamah Konstitusi. Saya Gila. isinya ini enggak jelas gitu. Udah digugat. Bahkan yang menggugat kitabmu sendiri ke lembaga Alkitabiah Indonesia itu Terus? namanya Aldo, seorang Kristen. Terus Udah digugat berhasil gini nggak? aja nggak? Terus berhasil nggak? Ya nggak semua Berhasil gugatan nggak? itu berhasil. Emang kenapa? Sedangkan Tuhan lu Diterima ketika dia, nggak? ya dengar Diterima dulu. nggak? Yesus waktu di sidang, di waktu orang Yahudi berhasil nggak membela diri? Nggak denger. Yesus ketika di sidang berhasil nggak membela diri? Terus Yesus jadi salah gitu karena nggak berhasil membela diri. Waktu Yesus dipantekkan dalam bahasa Jawa tuh dipaku ya guys. Dipantekkan sama orang-orang, maaf ya bahasa Jawanya itu bukan kotor ya, kalau bahasa Padang emang jorok banget itu. Tapi kalau bahasa Jawanya tuh aku kan juga Udah dipaku kenal aja orang lah, Jawa. ini dipaku aja. Maaf ya bahasanya. Aduh, anak-anak Kristen cabang Salemba, Bunda lagi ngomong sama yang di bawah. Kalau seandainya Yesus itu ketika membela diri tidak dibenarkan oleh orang Yahudi, dia dianggap bersalah, berarti ketika dia dipaku di tiang salib, menurut anak Kristen cabang Salemba ini Yesus salah. Gitu deh. Geleng kepala lagi dia. Bre, mending lu cari skop 6 belajar dulu dah. Ya, Apa tuh? cari skop 6 aja dulu. Cari skop 6, skop 8, belajar dulu ya. Mau siapa yang harus gua pelajari gitu penjelasan? Udah main PUBG aja lah, main PUBG. Gimana? Ya, akal lu benerin dulu, M4 lu Enggak, benerin ya dulu. udah, enggak, biar dia bertanya aja. Saya mau, kalau mau bertanya aja gitu. Enggak usah. Saya tuh sedih gitu, maksudnya saya nggak berniat mempermalukan, tapi dia kok mempermalukan diri sendiri gitu loh. Maksudnya kok wallah ya, saya takut banget mempermalukan, tapi kok berani-beraninya orang-orang mempermalukan diri sendiri zaman sekarang ya. Maksudnya, Masalahnya aduh. udah begitu pede kali dia nih, pede. Iya, astagfirullah. Kenapa ya kok bisa ya? Maksudnya kok bisa zaman sekarang orang-orang gitu berani mempermalukan diri di ruang publik? Kenapa ya gitu ya? Kalau Oten Ada bisa, indikator Udi. apa? Kalau Oh. Oten bisa. Karena Nggak, dia saya udah pikir- ditebus pasti Gini masuk loh ya. surga Aku dan tuh ada kasihan Roh sama Kudus keluarganya lagi. ya. Aku kasihan sama keluarganya Coba lah. ya. Kasihan aku keluarganya gitu loh. Capek-capek keluarganya menyekolahkan gitu loh, tapi kok malah mempermalukan keluarga gitu loh. Cuman Astagfirullah. itulah ini memang. Jadi mereka memang sangat percaya diri. Udah ditebus, Iya. pasti masuk surga. Ada Roh Kudus lagi. Nah,
Saya di Ternate Siapa guys, yang nggak dan saya pede? sudah sholat maghrib ya, dan sudah waktu isya sudah di sini sudah lewat. Jadi gini loh, adekku yang di bawah, kalau anda masih menyimak, mohon maaf ya, Uni tuh sedih sebenarnya barusan kita ngobrol itu. Tapi kalau nggak Uni keras sama kamu nggak sadar-sadar gitu loh. Uni pengen kamu, mungkin Uni kasih kamu kesempatan 2 kali ngobrol sama Uni ya. Tapi kalau 2 kali kamu tidak sadar bahwa kamu sudah mempermalukan dirimu, mungkin kamu nggak usah ngobrol sama Uni lah, karena merasa berdosa saya. Saya terlihat mengolok-olok ras manusia gitu loh. Masa dia bertanya, emang ada yang lihat ketika bumi diciptakan gitu? Bahkan mungkin anak saya yang 2 orang itu nggak akan terlintas di pikirannya bertanya seperti itu gitu loh. Ya, terus Mau didekin lagi atau gimana nih? nggak apa-apa, maksudnya, tapi kasihan nggak sih keluarganya? Nggak apa-apa. Kasih Nggak, aja aku dia tuh bertanya. aku ngerasa kayak gini loh, ngerasa kayak menjadi asbab orang lain malu. Iya, jadi kayak Nggak apa-apa. ngerasa berdosa. Ya Rene tunjukin aja nggak apa-apa nih kualitas Kristen. Iya. Tuh. Oke yang gede. Oh. Enggak gini, lu nggak usah menjelaskan kepribadian gua, apalagi menilai gua. Kita fokus aja ke pembahasan kita. Buka dulu kameramu baru lanjut diskusi. Buka kameramu lagi. Buka. Open cam dulu kamu. Syukur ketemu Nggak dari usah kalau ketemu aku udah menilai. kebal-balin kau dari tadi ini. Tuh. Lu nggak usah menjelaskan, lu nggak usah ngevonis orang begini begitu. Karena Oke, jelas-jelas. pertanyaan selanjutnya, Kristen. Tujuannya kan bertanya menjawab. Kristen, silakan pertanyaan selanjutnya. Oke, gua bertanya ya. Atau kami yang bertanya, kamu nanggapin judul ini nggak? Mau nggak nanggapin Apa? judul ini? Boleh. Apakah Bebel ini kitab suci atau bukan? Mau nih masuk ke judul. Nggak apa-apa. Mau- Gini, mau- tadi dia mau ngomong barusan dijawab kenapa saya secara- diam. Secara Ini damai, saya nggak secara mau logika. kita dibilang keroyokan, karena apa? Teman-teman Kristen ini memang sudah terbiasa playing victim. Nah, ini Ketika lagi, kita nggak mau, usah- nggak aduh, usah saya lagi mendeskripsikan orang lain. gini Fokus loh, aja. saya ngomong itu nggak usah diatur juga. Kalau kamu nggak mau diomongin orang, kamu juga jangan ngomongin saya. Kan saya bukan istrimu, bukan mamamu, bukan siapa-siapa. Siapa yang Kamu ngomongin di sini lu? kan tamu. Gua Ya udah cuma jangan tanya. atur saya. Ini kok ngatur-ngatur? Nih orang nih ya, kalau punya bininya mungkin digambar-gamparin loh. Ngeri loh nih orang loh. Kita yang bukan siapa-siapa aja dia ngatur-ngatur kita loh. Kamu tau nggak, prinsip itu penjajah banget, tau nggak sih? Gini loh ya, umat Kristen. Di sini kita bukan keroyokan, tapi di sini kita sedang kasihan sama kawan kalian yang naik ke atas modal nekat tanpa belajar dulu. Tapi justru kalau kalian sadar ya, kalau kalian normal ya, Nggak usah, satu Mbak, mempermalukan mendeskripsikan gereja. gua. Fokus Saya lagi, aja. saya lagi Fokus ngomong aja, sama orang di bawah. gitu. Iya, ini fokus nih. Saya lagi ngefokus. Saya di sini Lu nggak mendidik. bawa Ini gua komal, makanya. ini komal Lu nggak bawa edukasi. gua. Lu nggak Ya udah. sebut gua, gitu. Terus ya udah, bukan lu yang gue sebut, emang nama lu gue sebut. Kok baper lu kayak perempuan lagi datang bulan, lu datang bulan lu. Gue yang mau datang bulan Iya. kok lu yang baper sih? Iya, Ganteng fokus doang. aja. Iya, ini lagi fokus aja. nih. Gue masa Nggak usah berantem menilai kayak sama orang, cewek. karena lu Gue nggak lagi kayak sempurna. berantem sama cewek. Kenapa kayak Lu nggak berantem sama sempurna, kayak sama cewek? gitu. Nggak usah nilai Iya, orang. gue nggak sempurna bukan berarti gue bisa tidak boleh menjelaskan, mendeskripsikan bagaimana perilaku. Karena gue nih seorang calon guru. Gue diajarkan bagaimana cara mengajar. Gue lagi ngomong sama anak-anak. Gua juga guru, gua juga sarjana. Apa bedanya? Oh, jadi lu guru? Oh, ini guru nih. Sarjana, ya Ini Allah. guru begini. Oke, saya tanya, kamu sarjana apa? Ah, Nggak ini perlu gua berbohong jawab. nih. Nggak perlu gua Ini jawab. berbohong. Nggak perlu gua Kalau jawab. ada klaim akademis, Jangan- kalau tidak mau jujur jangan di berarti sini ini tuh bisa fokusnya itu berbohong. pertanyaan. Kita kan Saya bukan di sini yang mau dibahas adalah mana? seorang, Hah? aduh. Yang mau dijawab mana? Kalau yang... gini, saya tanya, Ini mau kamu di bahas sini tentang ini. ilmu pangkat titel atau apa ini? Atau apa yang mau dibahas di sini? Di sini Tentang kita kepintaran. mengedukasi umat. Di sini kita mengedukasi manusia, menunjukkan bahwa kamu tuh manusia, bukan hewan ternak. Pertama, kamu bisa diatur, ikut aturan Komal. Kedua, kamu tuh jujur. Ketika kamu mengklaim kamu Udah, sarjana, gua harus nggak ada tahu bukti. aturannya. Gue pengen tahu aturannya apa. Coba. Aturannya apa adalah kalau kamu naik jadi di sini? manusia. Masa kamu nggak tahu cara jadi manusia? Pertama, jangan motong kalau orang bicara. Kedua, kalau nggak disuruh ngomong, jangan ngomong. Itu aturan jadi manusia. Masa gua ngajarin lu, mama lu nggak ngajarin? Mama lu nggak ngajarin moralitas, mama lu nggak ngajarin adab. Ada mama lu ngajarin gini nggak? Kalau masuk rumah orang jangan acak-acak kamar orang. Ada nggak diajarin begitu? Perlu gua ngajarin nih. Untung lu Masalahnya ketemu sama itu lu gua nggak- nih. Kalau lu itu enggak, menjelaskan seandainya pribadi lu orang suruh mama lu yang kesini biar yang bukan. ngajarin mama lu, Gitu. biar ngajarin lu. Ternyata lu nggak diajarin adab. Lu tanya bagaimana aturan di sini? Aturan normal aja yang dibawa. Pertama, kalau masuk ke tempat orang teratur. Kalau nggak disuruh ngomong jangan ngomong. Ini kalau lu usah nggak diajarin bawa sama orang mama lu lain, cara beradab, biar fokus gua yang aja. ngajarin lu beradab. Udah Lu yang turun nggak ada lu. adab. Lu turun. Lu nggak beradab. Lu mempermalukan mama lu. Gue yakin mama lu kalau nonton malu banget punya anak kayak lu.
Lu nanya aturannya apa? Kenapa orang yang berjenis kelamin laki-laki beresensi manusia ini nanya aturan apa di komal orang? Aturannya apa katanya? Berarti lu nggak diajarin aturan menjadi manusia? Nggak diajarin Selamat malam, Bang bahwa Nih. kalau kita Ya, bentar, bentar bang, Mas Sofer. bahwa kalau kita sedang berada di room, di komal atau di tempat publik, misalnya kalau seandainya nggak disuruh bicara jangan ngomong dulu. Itu dari SD udah diajarin tuh. Kalau mama lu nggak ngajarin, sini gue yang ngajarin gratis. Ya, apa gue gratis ngajarin. Masa lu nanya cara adab gimana? Lu nanya aturan manusia gimana? Aturan di mana tanpa dibuat pun, yang namanya aturan kalau lu betul-betul manusia, lu naik ke tempat orang, lu ngomong ketika nggak disuruh bicara, artinya lu nggak ada adab. Nggak perlu deh di komal Islam, di komal Kristen deh. Ini moralitas manusia. Saya di sini mengedukasi. Saya ingin ngajarin generasi supaya nggak ngikutin kelakuan kayak kamu itu. Pertanyaannya pertanyaan menciderai ras manusia, pertanyaan bodoh. Ya, mohon maaf nih. Dan yang kedua adalah kamu mempermalukan gerejamu sendiri. Kenapa? Ketika kamu bertanya tentang agama orang lain, tapi kamu nggak ngerti agamamu sendiri, adekku. Yang ketiga, kamu mempermalukan mamahmu. Ternyata kamu nggak tahu bagaimana moralitas sebagai manusia ketika kita sedang diskusi. Gitu. Makanya saya sarankan, kalau mamahmu tidak mengajarkan kamu adab, ayo saya kasih privat, nggak usah bayar. 1 jam per hari saya ajarin adab. Boleh? Ya? Gitu. Pertama, adab menjadi manusia dulu deh. Jangan menjadi bagaimana kita laki-laki. Nggak perlu dulu lah. Karena saya belum masuk ranah itu. Ya, kalau nggak naik ke atas saya ngajarin adab. Kalau nggak sini mamahmu saya ngajarin supaya mamamu ngajarin cara kamu beradab. Ya, gratis kok. Ya, insya Allah saya mau. 1 jam sehari saya mau, nggak dibayar. Lanjut host. Oke, silakan Bang Slover Rizky dari tadi minta naik. Apa yang mau ditanyakan langsung sama Uni Rifa, silakan. Nggak ada sih untuk pertanyaan, mungkin nanti lah ya. Kalau untuk abang yang tadi ya, memang dari segi pertanyaannya yang pertama itu nggak masuk akal. Karena saya dari SD terus SMP SMA itu orang yang ibarat kata hafal tentang ya Alkitab. Bukan berarti saya menjelekkan Alkitab, tidak ya. Tapi saya salah satu umat Nasrani yang hafal tentang Alkitab. Itu di perjanjian lama itu ditunjukkan bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kalau dipertanyakan seperti apa yang dipertanyakan pada abang tadi, bahwa berarti di Alkitab juga sama gitu. Pinter ini, pinter. Maksudnya buktinya apa sih? Orang Nasrani ini tahu tentang apa Tuhan menciptakan? Ya dia percaya dengan Alkitabnya gitu kan. Makanya dia percaya, dia udah baca Alkitabnya. Begitu juga dengan si Mbak Uni Rifa nih, kenapa sih dia yakin dengan pada mulanya Allah ini menciptakan itu? Ya dia percaya dengan Al-Qur'annya gitu kan. Sebenarnya simpel aja sih, barang seperti itu tidak perlu sampai Mbak Umi maksudnya terasa, aduh saya harus gini, kasihan Mbak Uminya, istighfar lah Mbak Umi. Iya, capek saya menghadapi anak-anak yang berpackaging. Maksudnya gini loh, kalau packagingnya tadi bocil, saya mungkin agak senang ya, karena kalau menghadapi anak kecil tantrum, kita kan sudah tahu mereka kecil. Tapi lansia kelakuan kayak bocil itu kecapek. Coba mungkin teman-teman pernah nggak sih? Teman-teman pernah nggak menghadapi kakek-kakek, nenek-nenek yang tantrum misalnya? Itu agak lebih melelahkan ketimbang menghadapi anak kecil yang tantrum. Betul. Pertama itu, yang kedua, saya jujur sebagai manusia tuh malu gitu loh. Malu ada ras manusia yang saya nggak tahu entah kecenderungan secara psikologi ada masalah apa dengan anak tersebut. Pertama, saya aja nih, mohon maaf nih, saya nggak agama Kristen loh. Saya aja sebagai orang Islam malu dengan pertanyaan dia loh gitu loh. Kalau pertanyaan yang selanjutnya sih, saya jawab dulu ya Bu Nia. Udah terjawab tadi Bang Slover. Izin Bang Slover, mungkin langsung masuk ke poin aja biar diskusinya jalan. Ini kita tema kita nih, Bible kitab suci gitu ya. Apakah Bible ini kitab suci apa atau alasan bukan? dikatakan Bible kitab suci gitu. Oke, silakan Bang Slover, mungkin dari Abang kan dari Kristen ya. Abang masih Kristen. Iya, dari Kristen. Kalau saya sih bertanya aja tentang Islam apapun, silakan. Oke, siap. Kalau saya sih orang yang ibarat kata, karena saya sudah baca di kitab suci itu kan, ada di kitab suci itu dijelaskan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu ditambahkan kepadamu. Jadi saya
tidak mengatakan bahwa Bible itu kitab suci gitu, tapi saya mencari tahu dulu apakah itu kitab suci atau tidak gitu kan. Saya cari tahu dahulu, oh begini gitu. Jadi ada beberapa hal yang mungkin sepertinya ya mungkin di luar ya logika saya. Namanya sih, siapa ini, Bro? Namanya siapa, Bro? Kalau saya nama asli saya Stefanus, Mbak. Oke, Stefanus, gini deh. Gimana kalau kita lepaskan dulu doktrin, kemudian perspektif kitab suci dalam Al-Quran kita lepas dulu. Gimana kalau kita bahas secara esensi kitab suci secara universal dulu? Nah, mungkin gini deh. Kalau kita menggunakan etimologi kitab suci itu dari dua kata ya, kitab dan suci. Kitab itu dari kata-kata ba, kumpulan-kumpulan buku. Kalau dalam Islam sendiri, kalau Alkitab itu merujuk ke nama lain dari kitab suci ya. Kemudian suci. Nah, suci ini yang kita harus pahami esensinya apa. Nah, mohon maaf saya langsung aja jelaskan. Nanti kalau kamu sepakat dengan saya silahkan. Kalaupun kamu berbeda tolong kamu jelaskan nanti. Karena kalau saya misalkan uji pemahaman kamu seolah-olah saya menguji kamu. Jadi saya nggak mau begitu ya. Nah, oke. Suci secara esensi itu beda dengan bersih. Tidak semua yang bersih itu suci, dan tidak semua yang kotor itu pasti tidak suci. Nah, mungkin saya kasih ke kamu. Suci ini sebuah kemurnian yang aspeknya dua, jasmani dan rohani. Itu bukan hanya sekedar jasmani. Makanya ketika kami berwudu itu kami dikatakan suci karena aspeknya bukan hanya sekedar jasmani kami bersih, tapi rohani pun kami juga bersih. Ya, itu dulu kamu pahami. Nah, maka sekarang kita membahas bahwa yang namanya buku yang dikatakan suci itu mesti harus mengandung dua aspek. Dua aspek ini apa? Aspek rohani dan aspek jasmani. Oke. Nah, aspek jasmani maksudnya apa? Tentu kitab yang kita anggap suci ini ketika kita membacanya itu mesti harus ada manfaatnya buat peradaban. Kecuali dia nggak berguna buat peradaban. Kalau memang dia tidak berguna buat peradaban, maka buku itu tidak lebih tinggi daripada buku-buku filsafat, buku-buku ilmu pengetahuan. Nah, tapi kalau kita bicara tentang kitab suci, itu mesti haruslah buku yang di atas buku buatan manusia. Harusnya begitu. Sepakat nggak kira-kira? Kalau kita definisikan kitab suci, jangan bilang Bible dulu, jangan bawa Al-Quran dulu. Kita bicara tentang kitab suci. Karena kata kitab suci itu lebih spesifik gitu. Gimana menurut kamu? Iya. Kalau saya sih sepakat dengan itu ya. Oke, sepakat ya. Nah, sekarang kita masuk ke ranah secara universal. Apa yang menjadi asbab kitab itu bisa dikatakan suci menurut Anda? Menurut saya ya, menurut pribadi ya, Mbak ya. Pribadi nggak apa-apa deh. Menurut pribadi saya, kitab suci itu memang merujuk kepada apa yang disampaikan oleh Allah Sang Pencipta itu sendiri, Mak. Oke, artinya kitab suci adalah keterangan-keterangan yang diinformasikan oleh Tuhan, betul? Iya betul. Tanpa penyampaian dari siapa gitu. Ini dari rasul ini, dari maksudnya ya kalau kayak seperti ini kan memang diturunkan langsung dari. Oke, nah ini saya akan bahas sama kamu nih. Kita bicara tentang, kita sudah masuk ke ranah doktrin ini. Kita bawa agama samawi deh. Kita bukan bawa agama Kristen dan Islam, tapi kita bawa agama sebelum Kristen dan Islam, oke? Yaitu agama Yahudi. Silakan kamu pelajari, karena kamu tadi bilang kamu pelajari kitab kamu. Saya juga belajar kitabnya orang Yahudi. Dalam kitabnya orang Yahudi tidak ada Tuhan bicara langsung kepada manusia, tapi menggunakan perantara. Oke. Kamu bantah itu dulu. Kenapa saya bisa bicara seperti itu? Karena menurut kitab terjemahan Salemba, tidak ada yang dapat melihat Tuhan bisa hidup. Jadi kalau seandainya ada manusia yang melihat Tuhan hidup, berarti itu kontradiksi dengan ayat itu, kecuali terjemahannya salah. Betul. Itu dulu. Nah, jadi definisi kitab suci adalah informasi yang diberikan Tuhan kepada orang pilihannya untuk diajarkan kepada kaumnya. Menurut kamu definisi ini klop atau tidak? Saya nggak mau ngajak kamu ini. Kamu silakan berpikir saja. Masih belum connect nih, Mbak. Oke. Kitab suci adalah informasi dari Tuhan yang diberikan kepada orang pilihannya untuk disebarkan kepada kaum mereka. Untuk diajarkan.
Ya, Nah, menurut kamu argumen ini bagaimana? Menurut kamu argumen ini make sense definisi kitab suci atau tidak? Karena mungkin kamu punya pandangan lain terkait tentang kitab suci. ya, Silakan. ya, menurut saya sih ini salah satu definisi kitab suci. Betul. Memang begitu. Nah, Betul. jadi mari kita pakai logika dan rasio. Critical thinking di sini. Tidak usah menggunakan doktrin. Saya ngajak kamu untuk lepaskan doktrin. Saya tidak bawa-bawa Islam. Kamu tidak bawa-bawa Kristen nih. Oh, siap. Kalau Tuhan sepanjang sejarah dan sudah mengatakan dirinya tidak terikat oleh ruang dan waktu, bahkan tidak ada yang dia dapat dilihat transenden, Tuhan yang beyond logic, dan Tuhan itu ingin mengajarkan manusia, maka bisa nggak Tuhan itu hadir sebagai manusia mengajarkan langsung manusia itu? Tidak sih, tidak. Kalau menurut saya sih pribadi tidak. Oke, apa alasannya? Ini akan masuk ke poin nanti nih. Apa alasannya? Oke, siap. Tuhan itu hadir langsung sebagai manusia gitu ya, Mbak ya, maksudnya. Ya, jadi gini kan, kalau kita bicara tentang Tuhan secara umum, Tuhan yang transenden, bukan Tuhan menurut agama tertentu, tapi Tuhan secara umum. Oke. Transenden, tidak terikat ruang dan waktu, beyond logic, tak terpikirkan oleh akal manusia. terpikirkan, oke, Belum siap. pernah satupun ada yang melihatnya. Melihat. Tuhan oke. ini ketika ingin mengajarkan makhluk yang bernama manusia, bisa tidak kira-kira dia datang menjelma jadi manusia, lalu ngajarin manusia cara bagaimana jadi manusia? Bisa nggak kira-kira? Kalau datang kepada keseluruhan umat manusia, mungkin bisa jadi. Tapi kalau hanya datang kepada satu kaum, rasanya itu Tuhan tidak adil. Ini baru pinter. Makanya saya mau minta, tunjukkan satu agama di antara agama samawi yang memvalidasi bahwa Tuhan pernah datang menjadi manusia kecuali agama Kristen. Coba, ada nggak? Ya. Selain agama Kristen, selain agama pagan. Nggak ada sih. Nah, Sebenarnya jadi agama dari Nasrani sini, sih, dari sini kita bisa belajar bahwa tradisinya esensi ketuhanan itu tidak pernah datang menjelma jadi manusia untuk mengajarkan. Kalau memang dia mampu melakukan hal itu dan cara itu ternyata menurut dia berhasil, sudah dilakukan sejak zaman dahulu kala. Nggak perlu di abad pertama Kalau- dilakukan itu. Kalau menurut saya, Mbak ya, kalau diukur kemampuan itu sangat mudah sekali bagi Tuhan. Betul, sepakat. Apa sih yang nggak mungkin bagi Tuhan? Ya, apa saya sih sepakat nggak itu. mungkin Kita bagi tidak, Tuhan? kita tidak sedang bicara tentang paradok omnipoten ya. Saya bicara tentang Anda yang kita lepaskan konteks doktrin, kita pinjam sejarah agama-agama terdahulu sebelum Islam dan Kristen. Nah, sebenarnya gini, saya ngajak Anda berpikir gini. Kenapa kitab itu dikatakan suci? Karena itu informasi dari Tuhan. Kalau memang Tuhan itu adalah yang maha mengetahui dan dia tahu dengan tanpa kitab suci, dengan cukup dia jadi manusia saja, dia hadir ke muka bumi, mengajarkan manusia dan itu berhasil cara itu, maka tidak mungkin dilakukan di abad pertama. Pasti dia lakukan sebelum Adam tersesat. Pasti dia lakukan sebelum-sebelumnya. Tapi permasalahannya tidak pernah itu terjadi. Maka tidak mungkin Tuhan ini bodoh. Tidak mungkin Tuhan ini goblok. Tidak mungkin Tuhan ini tidak mengetahui. Nah, jadi ketika ada agama yang mengklaim bahwa Tuhan datang jadi manusia, sementara tidak pernah ada cerita itu terjadi, bahkan dibantah oleh orang-orang yang mengklaim pemegang kitab suci, yang dianggap kitab suci itu juga sama dengan orang Kristen misalnya. Yang salah itu bukan orang-orang terdahulu, tapi yang bisa dipastikan ada orang kemudian yang menginterpretasikan kitab suci yang salah. Nah, jadi di sini saya mengajak Anda untuk berpikir ulang bahwa kenapa saya katakan Bible ini harus dipertanyakan kesuciannya, karena kriteria kitab suci tidak ada di Bible. Bukan perkataan Tuhan karena bercampur, tidak terjaga karena terdistorsi, banyak kontradiksi di dalamnya, dan juga isinya di dalam sangatlah vulgar banyak, dan bahkan memicu orang-orang untuk birahi. Kemudian bahkan di dalamnya menunjukkan sifat-sifat iblis tapi disandarkan kepada Tuhan. Tuhan ngambil bini orang, Tuhan membunuh anak kecil, itu bukan sifat Tuhan yang dalam universal ya. Kalau seandainya ateis melihat Bible, dia lihat ada Tuhan ngambil bini orang dan tidak membunuh seorang pezina tapi membunuh Uza karena tidak sengaja memegang tabut Tuhan, saya yakin orang ateis akan semakin benci dengan agama. Karena gambaran Tuhan dalam kitab Perjanjian Lama itu bukan sosok gambar Tuhan yang sangat menyenangkan dan pengasih, tapi justru sangat mengerikan. Perjanjian Lama kita bahas. Nah, itu kenapa saya katakan Bible ini bagi kami umat Islam, kita masuk ke ranah doktrin nih, bukan doktrin ya, sorry, dalam pengajaran Islam.
Selain saya diberitakan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa Bible ini adalah kitab yang sudah bercampur, saya juga bisa membuktikannya. Jadi perkataan Nabi saya itu divalidasi kebenarannya karena pembuktian yang saya lakukan. Nah, Nabi saya berkata dalam riwayat hadis bahwa kitab terdahulu yang dipegang oleh orang-orang ahli kitab ini sudah tidak murni karena sudah bercampur. Ternyata kalau kita lihat realitas, kamu tahu teori kebenaran? Teori kebenaran itu adanya statement yang sesuai dengan realitas, coherence dan correspondence. Kamu paham itu? Paham nggak itu? Iya. Kalau tidak paham, kita bahas definisi kebenaran dulu deh. Definisi kebenaran itu adalah statement yang koheren dengan realitas. Nah, ketika Nabi saya katakan bahwa kitabnya mereka itu sudah bercampur, ternyata realitasnya betul. Bercampur antara surat Paulus dengan perkataan Yesus, dengan perkataan si Yohanes, dengan perkataan si Matius, dengan perkataan orang yang tidak dikenal. Bercampur. Maka perkataan Nabi Muhammad dalam teori kebenaran dikatakan benar. Nah, makanya tidak bisa dikatakan Bible itu suci kalau menggunakan ilmu, mau ilmu linguistik. Kenapa tidak bisa dikatakan suci? Karena bukan bahasa asli lagi. Terjemahan menggunakan ilmu antropologi. Bagaimana mungkin bisa kita terima ada anakronisme di dalamnya terkait tentang manusia? Ismail yang umur 16 tahun digendong sama ibunya di atas bahu. Ini namanya anakronisme. Lanjut. Bagaimana mau dikatakan kitab ini suci? Penulisnya saja tidak jelas, tidak diketahui. Epistemologisnya tidak jelas. Maka ketika saya mampu membuktikan bahwa Bible tidak layak dikatakan suci secara konsep universal, maka saya mau tanya sama kalian umat Kristiani, kenapa Bible dikatakan suci? Nah, saudaraku sudah mengakui bahwa tadi bagi saya Bible belum tentu suci karena Anda masih belajar. Nah, saya membuka cakrawala berpikir Anda bahwa saya mampu tunjukkan 20 alasan mungkin, atau saya kasih 10 lah alasan kenapa Bible tidak layak dikatakan suci. Nah, umat Kristen bisa nggak tunjukkan satu saja alasan bahwa Bible layak dikatakan suci? Satu aja. 10 lawan 1 lah. Saya 10 alasan. Tidak layak dikatakan suci, Mbak ya? Yes. Nah, 10 alasan. Saya sebutkan satu persatu. Pertama, penuh kontradiksi. Kedua, terdistorsi. Ketiga, tidak memiliki bahasa asli. Keempat, bercampur dengan perkataan manusia. Kelima, tidak jelas penulisnya. Keenam, berisi dongeng di dalamnya. Ketujuh, berisi pendapat para filosof yang tidak jelas siapa orang-orang tersebut. Yang kedelapan, bahkan tidak bisa dibuktikan isi kandungan di dalamnya secara sejarah, karena banyak kota-kota yang disebutkan sebelum kota itu ada, atau gabrul. Mohon maaf kata ini saya sampaikan ya. Kemudian yang kesembilan adalah tidak jelas siapa yang memberikan standarisasi. Dan yang ke-10, tidak tahu awalnya bahasa aslinya apa ini. 10 alasan saya bisa berikan untuk membatalkan kesucian Bible. Saya hanya minta satu saja alasan untuk kalian bisa mengklaim bahwa Bible ini suci. Kan adil itu. Saya kasih 10 alasan. Saya nggak minta banyak sama kalian. Saya cuma minta satu saja, wahai kawan-kawanku Kristen. Apa alasan kitab kalian dikatakan suci? Satu saja, setengah deh, setengah. Kalau ada, silakan. Nggak usah marah-marah, kita kan lagi diskusi. Kalau cuma dibawa teriak-teriak marah-marah, nggak mempengaruhi apapun. Intelektual saya tidak terganggu, keuangan saya tidak terganggu. Serius. Nah, jadi gunakanlah typingan kalian itu. Ini mohon maaf nih, umat Islam jangan ikut-ikutan menghujat, jangan ikut-ikutan menyerang personal, karena kita akan dihakimi nanti di yaumil hisab. Kalau umat Kristen tidak, dia dosanya sudah ditebus ya. Jadi mereka tuh menurut mereka aman. Jadi nggak usah. Kalau mereka menghujat, menurut mereka tuh aman, dan kalian tidak perlu marah kepada mereka ketika menghujat. Kata orang Kristen, setiap orang Kristen itu dipimpin Roh Kudus. Maka kalau mereka menghujat, itu bukan mereka yang salah, tapi Tuhan dalam dirinya yang mengajarkan mereka begitu ya. Menurut mereka loh, bukan kata saya. Kata Paulus juga begitu. Gitu. Silakan. Kalau saya sih orang yang masih mencari tahu tentang Tuhan gitu. Saya tidak pernah tidak juga menganggap kitab Alkitab itu tidak suci, tidak. Kemudian saya juga tidak menganggap kitab itu suci juga, tidak juga gitu. Karena saya berarti masih dalam proses belajar nih. Ya, begitulah, Mbak. Nah, makanya Uni bertanya sama Adinda. Kalau Adinda sedang dalam proses belajar, Uni menemani Adinda belajar di sini. Uni tadi mengajak Adinda membuat sistematik berpikir menggunakan kaidah akal sehat. Apa yang disebut dengan akal sehat itu? Ada critical thinking yang ada di situ. Ada pertanyaan-pertanyaan. Kok bisa ya? Kenapa ya? Siapa ya? Mengapa ya? Di manakah? Itu dalam ilmu filsafat namanya epistemologi. Lalu ontologis. Ontologis itu apa?
Kalau kita bicara ontologis, kita sudah mengerti dengan apa yang kita ucapkan. Kitab suci itu esensinya apa sih? Oke. Boleh Kan boleh gitu. saya bercerita sedikit nih, Mbak Uni atau gimana sih? Bang? Jangan cerita Uni aja. Tapi jangan cerita tentang Roh Tuhan, Roh Kudus ya, karena ini nggak terima cerita-ceritanya. tidak. Jadi saya ini kan suku Dayak pedalaman ya, Oke. Mbak Uni ya. Mbak Uni enggak apa-apa kan Oke, ya? Dek. Mohon maaf ya, Mbak. Nggak masalah, Dek. Uni aja lah. Uni aja, Uni. Uni itu artinya kakak Oh itu. iya, Uni artinya. Uni aja. Saya ini dari suku Dayak, kemudian saya suku Dayak pedalaman. Saya bercerita aja, pada masa itu kami suku Dayak ini tidak memiliki agama. Ya. Nah, gitu ya. Tidak memiliki agama, kami agama yang berat kata masih kepada ke pohon-pohon kayu ara dan segala macam gitu. Keharingan. Haringan. Kemudian datanglah dari Belanda itu ke Kalimantan ini. Nah, begitu Mbak. Ke Kalimantan ini mengajarkan agama, misi namanya. Ya, itu saya ingat misi. Datanglah ke Kalimantan mengajarkan agama Kristen, Katolik dan segala macam. Mulailah kami yang dari Dayak ini terbawalah akan agama tersebut. Gitu ya Mbak Uni ya. Mulailah datang satu persatu, mulailah muncul agama, kemudian muncul agama. Tetapi mohon maaf ya kepada kami suku Dayak ini, bukan saya tidak meremehkan suku Dayak, tetapi memang pada masa itu kami suku Dayak ini tidak sekolah, tidak memiliki pendidikan yang luas, tidak memiliki wawasan yang luas. Paham, Adinda. Berbeda dengan kami pada saat ini, tidak mengatakan kami orang berpendidikan, tidak, tetapi setidaknya kami sudah bisa baca tulis, Mbak. Gitu. Mulai memahami bahwa menganalisa isi Alkitab atau Bible itu sendiri. Oke, mana sih perjanjian lama seperti apa, kemudian perjanjian baru seperti apa. Sepertinya kayaknya kalau menurut saya ya, kok kayaknya ada yang nggak nyambung, ada yang menjanggal itu. Jadi itu menjadi bahan pertanyaan saya sebagai Nasrani. Saya mau sebut Nasrani ya Mbak ya, karena kalau Kristen itu ini cerita lagi ya Mbak ya. Mohon maaf nih, saya nggak apa-apa, berbagi aja Dek, biar Uni tahu paradigmanya. Nanti kita arah apa yang akan kita bahas di sini. Kalau menurut cerita dari beberapa kaum suku Dayak ini kan, Nasrani ini kan, kalau Katolik itu kan dulu ajarannya Katolik, Kristen ini nggak ada ya Mbak ya. Kristen ini nggak ada. Kristen Protestan itu nggak ada. Ini ya, diajarkan 16. oleh, kalau tidak salah saya sebut ya, ini pastor Kristen itu yang memprotes Paus Fransiskus pada masa itu, memprotes kenapa pastor ini tidak boleh menikah, sementara dia Alkitab itu kan ditunjukkan, Mbak, beranak cuculah kamu seperti bintang di langit, pasir di laut dan segala macamnya kan, disuruh beranak cucu lah. Tetapi kenapa para pastor ini tidak boleh menikah gitu lalu apa, tidak boleh menikah, lalu kata pastor ini nanti akan mengganggu dia dalam menjadi sebuah imam lah ya, mengganggu dia dalam mengajarkan Injil lah, begitu ya Mbak ya. Karena begitu diproteslah sama si pastor Kristen. Nah, oleh pastor Kristen itu ini, cerita tentang Martin Luther ya. Atau tentang siapa? Ya, fokus ke ini aja deh. Kalau tentang cerita itu, kita semua terlalu jauh. Maksud ini begini. Kira-kira Adinda, Uni sudah mungkin sedikit Uni tangkap bahwa maksud Adinda adalah Anda menjadi Kristen itu bukan karena ilmu pengetahuan, tapi karena memang agama yang diwariskan mungkin dari orang tua atau karena dikristenkan oleh para misionaris. Nah, betul. Ini yang mau saya masuk nih. Ini saya masuk bahwa Dek, di dalam Islam itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan informasi melalui lisan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sudah mengatakan itu kepada kami 1400 tahun lalu, bahwa fitrahnya anak-anak itu aslam atau Islam, karena secara esensi tidak ada anak yang tidak patuh. Kamu perhatikan bagaimana mungkin anak kecil bisa melawan kamu, sementara kamu bisa mengikat mereka, kamu campakkan ke dalam laut. Artinya manusia, anak kecil itu tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, jadi pada fitrahnya mereka itu suci, tidak berdosa. Namun orang tuanya lah yang menjadikan mereka Kristen dan Yahudi. Tetapi timbul di sini gagasan dan ide bahwa kalau kita punya Tuhan, seharusnya Tuhan itu Maha Pengasih, nggak? Maha Pengasih dong.
Iya, betul. Nah, bagaimana mungkin Tuhan yang Maha Pengasih ini menginginkan manusia untuk supaya masuk surga, tetapi Dia tidak memberikan informasi. Nah, inilah kenapa turunnya para nabi. Nabi-nabi mewahyukan informasi. Makanya kita bahas tentang kitab suci tadi. Dalam Islam, kitab suci itu adalah catatan tertulis tentang wahyu Tuhan. Iya. Tetapi Al-Qur'an sendiri bukan hanya melulu yang tertulis. Bahkan Oke. Al-Qur'an dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan itu artinya juga dibaca dan dilafazkan. Bukan hanya yang tertulis saja. Nah, Oke. jadi di sini Uni pengen mengajak kamu berpikir kritis, bukan menjadikan kamu Islam. Silahkan kamu mau jadi kejawen, keharingan, it's okay. Itu kan pilihan hidup. Oke. Dimana kamu nyaman Dan itu kan urusan betul. kamu. Yes. Tetapi Oke. ketika kita masuk dalam ranah dialektika, Uni bertanggung jawab untuk mengajak kalian berpikir. Nah, jadi ketika Tuhan sudah menciptakan manusia, mustahil Tuhan akan biarkan begitu saja manusia tersesat. Karena Tuhan itu Maha Pengasih. Makanya setiap fase Tuhan utus nabi setiap fasenya, setiap masanya. Nah, ternyata ketika keluarga kamu menerima Kristen sebagai agama yang dianut, nah, kamu tidak bisa juga salahkan mereka begitu saja. Karena apa? Yaitu tadi, karena mereka menerima agama tanpa ilmu pengetahuan. Ya, betul. Nah, urusan itu bukan menjadi urusan saya, tapi kembali kepada Allah yang menghakimi. Tetapi di sini kamu manusia berpikir, kamu ada dua hal yang tidak dimiliki oleh binatang yang ada pada diri kita yang bisa saya ketahui, yang saya punya ya. Satu adalah akal yang muncul dari otak, kedua adalah empati yang muncul dari hati. Kalau sudah tidak ada dua ini, kalau misalkannya ada manusia punya otak tak berakal, dia bisa dikatakan ODGJ atau orang yang tidak normal. Kalau ada manusia punya hati tidak ada empati, istilahnya dalam ranah psikologi adalah psikopat. Nah, jadi karena saya yakin kamu punya keduanya, maka pertanyaan saya, menurut kamu ada tidak agama yang masuk akal ketika dijelaskan dan tidak bertolakan dengan hati nurani ketika diterapkan? Ada tidak menurut kamu selama ini setelah kamu belajar? Karena itu pasti Belum ada agama yang sih. benar. Nah, kalau agama yang tidak benar, tidak mungkin agama yang benar itu bertentangan dengan akal. Karena yang beragama ini orang berakal loh. Orang Nggak berakal, mungkin, ya, Dek. ya. Tidak mungkin agama itu benar sementara tidak bisa dipahami dengan akal. Tidak mungkin agama itu benar ketika agama itu bertentangan dengan hati nurani. Karena yang beragama ini orang yang punya empati. Nah, kalau saya merujuk kepada doktrin Kristen, Trinitas tidak masuk akal. Pembunuhan Tuhan di tiang salib dengan ditelanjangi, dipermalukan untuk menembus orang-orang jahat, itu tidak ada empati. Itu kalian menerima itu. Iya. Psikopat itu yang membenarkan dan merayakan itu setiap hari menurut ranah psikologi. Karena psikopat dalam ranah psikologi adalah orang-orang yang sudah kehilangan empati sehingga membenarkan kezoliman yang terjadi. Apakah umat Kristen bisa dikatakan psikopat? Ya, sesuai dengan definisi lah. Kalau psikopat artinya, saya pakai rasio nih, ini bukan hujatan nih. Kalau psikopat artinya adalah orang yang tidak berempati kepada penderitaan orang lain, maka orang Kristen yang menikmati kematian Yesus di tiang salib itu sama saja dengan psikopat. Nah, dan sekarang saya bahas, kamu belum belajar Islam. Saya mau kamu pelajari Islam, saya tunggu kamu kapanpun kamu siap, 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun akan datang. Dimanapun saya berada, kamu datangi saya. Tunjukkan kepada saya ada satu ajaran Islam yang tidak masuk akal dan satu ajaran Islam yang bertentangan dengan hati nurani. Secara umum, silakan. Kalau kamu mampu membuktikan dan divalidasi oleh catatan ilmiah, berarti terbukti Islam bukan agama yang benar. Itu caranya. Selesai. Sesimpel itu. Nggak usah bertele-tele kita. Itu aja mungkin. Oke. Ya, silakan kamu belajar dulu. Kamu searching di Google, ada nggak ajaran Islam itu yang nggak sesuai dengan hati nurani? Ajaran Islam itu yang merugikan pelak. Ajaran Islam itu merugikan orang Islam sendiri dan merugikan orang lain. Tapi kalau saya katakan Kristen adalah ajaran yang merugikan penganutnya. Kenapa? Disuruh pikul salib, disuruh apabila ditampar pipi kiri kasih kanan, disuruh tidak boleh mengalah, disuruh tidak boleh melawan kalau disiksa, dan disuruh perempuan itu kalau ditampar tidak dinafkahi
diselingkuhi, nggak boleh bercerai sama laki-laki tertentu. Rugi nggak itu penganutnya? Sebenarnya penganutnya rugi. Hanya saja mereka yang tidak mengalami peristiwa itu, mereka katakan mereka tidak rugi karena mereka tidak mengalami. Nah, saya kasih contoh kasus. Kamu tahu tidak salah satu pendeta yang selingkuh, nama istrinya adalah Shirley Chebin. Silakan kalian cross check. Ini saya kasih contoh nih. Saya kasih data tentang Shirley Chebin, seorang istri pendeta yang ditampar, yang videonya viral karena disakiti oleh suaminya. Dan Anda tahu, di Kristen itu tidak boleh bercerai walaupun sudah bawa belur. Mungkin urus dulu, ada keluarganya panggil mungkin. Oh ya. Ya, ya nggak apa-apa. Itu ibu saya. Iya, iya, salam buat ibu kamu ya. Semoga sehat-sehat selalu kalian semua. Jadi di dalam iman Kristen, wanita yang sudah ditabok, tidak dinafkahi, ditusuk lubang belakangnya, lubang depannya, tidak bisa minta cerai di Kristen. Apakah ini ajarannya menguntungkan perempuan? Bahkan tadi malam adekku, Unimu ini, diskusi di Komal ini, bertanya kepada 5 orang Kristen adekku. Apa pertanyaan Uni? Ketika Yesus mengajarkan, jangan melawan orang yang jahat kepadamu, melainkan apabila ditampar pipi kirimu kasih kanan. Uni tanya sama 5 laki-laki tadi malam, yang tidak layak dikatakan sebagai seorang suami kalau dia punya istri. Apa kata Uni? Kalau istri kalian diperkosa, boleh nggak kalian melawan berdasarkan ayat itu? Apa jawaban mereka? Ada yang menjawab begini, iya, kalau menurut Yesus nggak boleh jawab, tapi saya sebagai manusia pasti saya lawan. Di sini mereka menunjukkan bahwa ajaran Kristen itu tidak make sense, tidak relevan secara naluri. Bagaimana itu bisa dikatakan ajaran benar? Bagaimana itu bisa dikatakan ajaran kasih? Gitu. Jadi kalau ada perempuan-perempuan Kristen yang bullshit mulutnya bilang itulah arti kesetiaan, hei, kau belum ditampar aja. Coba sekarang ada kejadian di Sumatera Utara, ya pernah kejadian kemarin seorang perempuan Batak yang lagi live nyanyi lagu religi ditusuk berkali-kali sama suaminya. Kejadian itu Masya viral. Allah. Pertanyaan saya, kalau perempuan itu tidak mati dan dia hidup, boleh nggak dia minta cerai sama suaminya yang telah menusuk dia? Nggak boleh. Nggak boleh. Ini nih hebat nih setia. Makanya saya bilang, ajaran Tuhan yang membuat penganutnya rugi dan membuat orang lain rugi, itu bukan ajaran manusia, ajaran Tuhan yang benar, tapi ajaran iblis. Nggak mungkin Tuhan mengajarkan supaya kita nih rugi. Nggak mungkin Tuhan mengajarkan supaya orang lain rugi. Nggak mungkin Tuhan berpihak kepada kejahatan. Masa Tuhan mengatakan jangan kau lawan orang yang jahat kepadamu? Pertanyaan saya, apa betul itu perkataan Tuhan? Itu saja sih sebenarnya. Bahkan ini kan, ayah pernah dapat ini kisah nyata nih. Itu karena suaminya mau kawin lain, ya kan? Dibunuh Istrinya itu dikakak dibuat meninggal. Yang kemarin itu yang orang Sumatera Utara itu dibunuh karena dia mau nikah lagi. Ya, oke. Ini enggak dibuat meninggal. Itulah. Itu kejadian langsung saya dapat ini. Betul. Makanya ayah, hanya orang jahatlah yang memvalidasi kejahatan ya. Hanya penjajahlah yang melarang orang lain untuk melawan. Belanda itu mengatakan pahlawan nasional itu semuanya adalah antek-antek, apa kata mereka, pengkhianat. Teroris, pengkhianat. Ya. Karena mereka penjajah. Jadi kalau ada orang yang mengatakan penjahat itu bukan penjahat pada saat bersamaan, ya dia karena dia penjahat. Hanya penjajah yang mengatakan penjajah itu bukan penjajahan. Hanya penjahat yang mengatakan kejahatan itu bukan kejahatan. Hanya iblis yang mengatakan ajaran iblis itu ajaran Tuhan. Itu loh. Nah, ini statement saya. Statement saya berdasarkan proposisi ya teman-teman. Proposisinya apa? Proposisinya adalah kalau ajaran itu merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain, saya mengatakan mustahil itu ajaran Tuhan. Pasti itu ajaran iblis, karena iblis pasti pengen kita nih rugi terus, menderita terus. Nah, itu proposisinya. Tapi kalau kalian bisa membantah bahwa proposisi itu salah, nggak apa-apa, kita kan diskusi. Saya kan tidak memaksakan pendapat saya untuk diterima. Itu kan ide dan gagasan yang saya lemparkan ke publik yang berharap untuk dikritisi. Justru ketika saya bicara di ruang publik ini, saya minta kalian mengkritisi saya. Tapi kalau kalian tidak mampu mengkritisi saya, ya udah jangan kritisi, kan gitu. Begitu kira-kira. Ya mungkin kalau ada teman-teman kita yang Kristen yang lain yang ingin bertanya, nggak apa-apa. Mungkin saudaraku ini biarkan beliau belajar dulu. Saya hanya men-challenge beliau untuk menunjukkan satu ajaran Islam saja, satu saja ajaran di Islam yang bertentangan dengan akal sehat, yang bertentangan dengan hati nurani. Satu saja, biar kita bahas. Ya, teman-teman Kristen yang ada di bawah, coba tekan 1 atau typing saya Kristen, saya mau naik. Ini ada beberapa permintaan, tapi saya lihat Islam semua ya. Coba. Oke.
Teman-teman Islam jangan perminta naik dulu. Teman-teman Kristen coba. Kalau saya sih Mbak Uni ya, tidak mencari kesalahan dalam sebuah kitab suci ya Mbak Uni ya. Tapi saya mempelajari dulu. Kalau seandainya saya Siap, boleh, bagus. Itu saya mempelajari bijaksana dari Adinda. nol gitu. Bijaksana sekali sikapmu Adindaku ya. Uni bersedia menjadi teman tadi kan saya dengar banyak belajar. bicara tuh segala macam minta buktikan ya. Waduh. Ini Kristen Waduh, nih, ini Kristen yang naik. Kristen nih, Kristen Ini pasti banget. Kristen nih, Kristen banget Pasti nih. lah. Kristen. Pasti Kristen nih. Gak mungkin Islam. Marcel? Islam itu biasanya ada ininya dulu nih. Pasti Kristen nih. Ya, Oke, gini Mas, Protestan Marcel, ini, saya Protestan. kan lagi ngomong, slower ini kan lagi ngomong. Setidaknya kalau kamu tidak bisa menghargai kami umat Islam, ya hargailah kawanmu Kristen ini. Dia kan lagi ngobrol, jangan dipotong dulu lah. Saya tahu, kalaupun kamu tidak diajarkan misalkannya adab, misalkannya nih nggak tahu adab, nggak apa-apa, saya maklum. Tapi minimal kalau tubuhmu tidak bisa dikuasai oleh Roh Kudus dalam dirimu, minimal kamulah yang kuasai Roh Kudus itu ya, Dek. Biar bukan kami yang mengendalikan di sini, capek kami mute gitu ya, Dek. Ya. Oke, slower lanjut lagi ada. Nanti kita sapa Marcel. Slower belum selesai dia. Slower belum selesai. Oke. Karena kan saya kan terfokus kepada Bible ini kan dikata bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya saya disuruh cari tahu gitu. Kalaupun saya belajar Al-Quran misalnya, belajar agama Islam, Muslim itu kan, saya tetap belajar dari nol. Saya tidak mencari kesalahannya, tidak. Apakah ini benar? Ini salahnya. Saya tidak mencari titik kesalahannya, tapi saya ingin belajar. Memang saya mencari tahu. Siap. Gitu. Saya salut dengan Anda. Dari 1000 Kristen sudah berbulan-bulan, mungkin kamu yang pertama. Ada Pak Jimmy yang pertama, kamu yang kedua nih. Berarti ada 2 dalam 1000, nggak apa-apa, alhamdulillah. Yang jadi pertanyaan saya sih, untuk apa sih mencari kesalahan dalam satu hal? Nah, apa bisa kita jawab. tidak bisa mencari tahu sendiri gitu? Sementara Siap. kita kan diciptakan ada akal dan pikiran untuk mencari Masya tahu Allah. gitu. Keren. Sekarang Uni akan menjawab gini. Sebagai umat Islam Adindaku, Uni tidak mau jadi umat yang egois. Ketika Uni bisa membuktikan kebenaran kitab Uni, lalu ketika Uni mampu membuktikan ketidakbenaran kitab lain, lalu Uni tutupi itu untuk diri Uni sendiri, itu namanya Uni egois. Berarti Uni tidak mau orang lain ikut selamat. Maka sebagai bentuk cinta kasih Uni kepada manusia lain, Uni ajaklah mereka untuk mendiskusikan hal ini supaya akal mereka bisa menimbang apakah kata Uni Rifa ini benar atau tidak. Nah, memang ini hal yang sangat sensitif karena agama Kristen Katolik Islam ini diizinkan berada di Indonesia. Tetapi kita perlu ingat juga Undang-Undang Pasal 28E mengizinkan kita untuk beropini selagi kita tidak menghujat dan tidak menginterpretasikan kitab suci orang lain, karena itu masuk dalam delik penistaan agama. Nah, ketika saya memaparkan di sini, ini adalah retorika yang dibangun dari silogisme, dari proposisi-proposisi yang akhirnya menghasilkan konklusi atau konsekuensi logik. Dan itu dalam ranah di dimensi pendidikan itu disahkan, bahkan justru dianjurkan. Karena saya prodi pendidikannya adalah komunikasi penyiaran Islam yang juga mempelajari kristologi. Maka saya secara hak kemahasiswian ya bahkan diwajibkan untuk kritis. Bahkan berdiskusi-diskusi itu ya boleh. Yang tidak boleh adalah menghujat. Nah, definisi menghujat secara umum beda dengan definisi Kristen. Kalau di Kristen kan menolak Yesus sebagai Tuhan kan dikatakan menghujat tuh. Kalau secara umum bukan menghujat, itu bukan begitu. Mencerca tokoh agama lain, menyampaikan sesuatu yang tidak tertulis, menyampaikan sesuatu yang tidak benar. Tetapi ketika menyampaikan sebuah pertanyaan, itu bukan penghujatan. Ketika menyampaikan tantangan, itu bukan penghujatan. Bahkan menyampaikan silogisme bukan penghujatan. Ini yang namanya dialektika. Nah, kalau kita mencari yang benar, Dek, kita harus tahu dulu bagaimana ciri-ciri yang salah. Kalau kita tidak tahu ciri-ciri yang salah, gimana kita bisa tentukan yang benar? Makanya ciri-ciri yang salah itu adalah dengan adanya terpenuhi kriteria. Ciri-ciri yang benar maksudnya terpenuhi kriteria. Apa kriterianya? Ini dia alasan kenapa kitab kita dikatakan suci. Kalau tidak ada alasan mengatakan kitab itu suci, maka itu berarti keimanan yang tidak ada alasan kan? Berarti keimanan yang salah kan, Dek? Iya. Nah, jadi itu alasan kenapa kita berdialog. Nah, dan lagi pula
Uni di sini tidak mencari-cari kesalahan agama Kristen. Kenapa? Buat apa Uni mencari-cari ajaran Kristen yang salah? Karena Uni sudah tahu bahwa itu salah gitu loh. Ajaran itu salah. Tapi Uni ingin mengajak umat Kristen untuk jujur di sini. Jujur gitu loh. Bukan untuk pintar-pintaran, enggak lah. Saya juga masih belajar kok. Saya mahasiswi prodi akhir kok, masih tulis skripsi saya. Tapi saya mau kita ini sama-sama melalui proses belajar bersama gitu. Begitu. Minimal merangsang silakan. otak ya Uni. Merangsang critical thinking. Lanjut, Dek. Lanjut, Iqbal. Lord Squall, kalau mau berdebat sama aku, sebentar Slover ya. Oke, Kau oke. masih di bawah kan? Kau bilang saya takut berdebat, Enggak, saya mau nanggapin Lord Squall. Oke, oke. Nanti besok kita jumpa ya. Besok aku live, kau live, kita jumpa ya. Saya tunggu nanti. Apapun pembahasannya, saya tunggu. Oke, silakan lanjut tuh nih. Ini si Marcel siapa nih? Kasihan jadi berhala. Oke, Marcel. Oke, Marcel. Saya lupa lagi ada Marcel sini. Marcel. Halo, kenapa saya di mute? Ya halo. Waduh, Apa? malukan itu. Di mute lah. Salam-salam lah ya. Oke, selamat malam. Naik Ya. salam dulu. Ya, selamat Santai. malam. Salam, Bang Marcel. Ya, jangan marah-marah Bang Marcel. Gimana ya Bang Marcel? Bukan marah-marah. Dari Tadi kan- Kalimantan ya Bang Marcel. Salam, salam. Malam ya. Gimana Bang Marcel? Maksudnya tadi dia ngomong panjang lebar segala macam, minta pembuktian. Namanya narasumber ya seperti itu. Kalau Anda mau panjang bicara Anda jadi narasumber. Oke lah. Heeh. Jadi saya mau bikin ya paling enggak saya berargumen untuk pembuktian lah. Pembuktian apa? Apa yang mau Anda buktikan? Kan dia tadi ngomong bahwa coba tolong buktikan bahwa Islam itu kan tidak sejalan dengan akal pikiran dan segala macam kan. Oke, oke. Saya juga tinggal ngomong sepenggal aja sih. Nggak usah buka cam dulu kalau mau membuktikan di sini, karena saya nggak Oh, mau buka ngomong sama cam. orang nggak jelas. Kalau sudah masuk ke ranah dialektika dua arah itu wajib buka cam. Tapi kalau hanya sekedar bertanya tidak diwajibkan buka cam karena ini komalnya si Iqbal. Kalau komal saya wajib buka cam malah semuanya. Iya betul. Jadi teman-teman yang mau bertanya, untuk bertanya tidak diwajibkan untuk buka kamera, tapi ketika Anda Tapi pengen kalau- berdiskusi sama Uni Rifa, Anda saya harap bisa Wajib buka buka cam. kamera. Ya? Karena saya nggak mau Jadi ngomong Anda sama bisa- orang nggak jelas. Apa Betul, alasan saya betul. mendengarkan orang yang nggak jelas gitu? Betul, dan belajar bertanggung jawab atas apa yang Anda diskusikan itu Ya skill token naikkan deh. dengan menampakkan diri Anda. Jadi Silakan, Marcel. utamanya face atau argumen. Argumen tapi dari orang yang jelas. Kalau orangnya nggak jelas, ngapain didengarkan argumennya? Potensi penghujatan itu banyak sekali. Anda Saudara lucu. dengarkan saya, saudara. Kalau Anda tidak buka kamera, tidak menunjukkan identitas Anda, maka potensi Jadi hatinya musuh. Begitulah manusia setan. Ya, hati kau. Itu kan salah satu apa namanya ya? Salah satu pelarian apa namanya. itu pelarian? Ya. Marcel kalau nggak Kalian bisa tidak ikuti mau turun mendengar aja argumen Marcel. Saya terkecuali saya harus buka. Iya, kalau tidak sanggup mengikuti aturan turun aja Marcel ya. Nggak ribet-ribet banget kok hidup ini ya. Nggak kamu nggak Oke. dipaksa untuk menjawab kok. Betul. Bang Eskiel, selamat malam. Selamat malam. Ya, dari tadi abang minta naik, gimana bang? Apa yang mau ditanyakan? Silakan. Ya bang, izin bertanya. Semoga Oke. saya tidak menista. Oke, mantap Bang. Silakan Ini Bang. temanya ini tema Bible kitab suci tanda tanya. Apakah ini Betul. dakwah atau penistaan? Ini dakwah. Ini pertanyaan Bang. Pertanyaan nih. Baik bang. Kalau abang lihat pertanyaan, ini pertanyaan. Tapi ngapain ini? Ini dakwah dari kata da'a, mengajak orang berpikir bahwa apakah Bible kitab suci? Itu pertanyaan. Iya, Tapi Bang. kalau ini berupa pernyataan, itu namanya adalah penistaan. Karena itu pernyataan. Ini pertanyaan yang diajukan oleh orang-orang yang berpikir kritis sebagai bentuk dakwah. Dakwah apa? Dari kata da'a, mengajak orang berpikir. Ini dakwah. Oke, berarti saya aman ya kak? Kalau bentuk pertanyaan, Ya, aman lah. Bang, pertanyaan itu tidak akan dihakimi selagi masih berbentuk pertanyaan. Tapi pertanyaan yang dibumbui di dalamnya itu dengan penghujatan ad hominem dan juga penistaan, ya akan dikatakan penista lah. Jadi Fitnahan. saya pikir gini, saya nggak mungkin ngajarin orang-orang dewasa membedakan mana penistaan mana enggak. Tolonglah kalian pelajari sendiri undang-undang penistaan agama ya, biar kita tahu semua ya. Betul.
Masa saya ngajarin lagi di sini undang-undang penistaan agama? Contoh, menginterpretasikan kitab suci orang lain berbeda dengan orang lain tersebut. Tapi kalau dalam ranah dialektika ada namanya proposisi, silogisme, premis mayor, premis minor, kemudian konklusi itu ada begitu-begitu. Nah, kalau seandainya Anda ragu dengan pertanyaan Anda, ya, Anda pakai disclaim dulu. Misalnya gini nih, biar aman nih saya ajarkan nih. Disclaim ya dek, disclaim ya kak, saya cuma bertanya. Disclaim ya, itu tidak masalah. Itu artinya dari ketidaktahuan, maka tidak akan masuk ke dalam ranah delik. Coba teman-teman yang mau diskusi tapi saya bingung, Brother Yeskiel, bukankah Yesus itu ajarkan pikul salib? Kenapa teman-teman kepada ketakutan kalau diskusi lintas agama gitu loh? Harusnya kalian sebagai anak-anak Tuhan tuh punya keberanian untuk memberitakan kebenaran dan mempertanyakan untuk mencari tahu kebenaran loh. Saya yang cewek aja gak ketakutan. Iya, harusnya kalian gak perlu takut lah. Kami ketakutan karena memang pemimpin agama kami itu nggak pernah bahas kitab suci di agama lain. Jangan berbohong dek. Ini kebohongan publik yang harus saya luruskan nih. Jangan kau berbohong depan saya yang mengatakan petinggi gerejamu, petinggi agamamu tidak pernah membahas kitab suci orang lain. Di abad ke-7, patriark gereja bernama Yohanes Damaskus sudah memberikan framingan terhadap agama Islam dengan mengatakan bahwa Nabi Islam itu adalah orang yang membawa ajaran dari sesatan, dari sekte sesat dari Kristen. Satu, orientalis itu istilah untuk orang-orang di luar Islam yang mempelajari Islam dan mayoritasnya orang Kristen, bahkan mereka menyamar. Juan Louis Burkhardt, Snok Horgonya itu orientalis tuh. Janganlah kayak gitu deh ya. Yang ketiga, di STT itu adanya Islamologi deh. Islamologi. Belum lagi STT Nias kemarin itu. Iya. Jangan begitu deh. Itu. Jangan gitu ya dek. Nggak boleh ya dek. Jangan menstatementkan sesuatu yang kau nggak ketahui. Isinya fitnahan semua. Ya, jangan berbicara sesuatu yang kau belum pelajari. Jangan ya dek ya, jangan. Karena itu hanya akan menurunkan derajat kita sebagai manusia. Jadi Yeskiel, kalau Yeskiel mau membuat statement, pastikan Yeskiel sudah belajar dulu dek. Pelajari dulu. Misalnya saya sudah kaji selama seminggu, saya baca literasi. Tapi kalau Yeskiel tidak mempelajarinya dulu, jangan ngomong dulu, takutnya nanti blunder ya. Uni nggak mau mempermalukan. Nah, sekarang Yeskiel bertanya saja tentang Islam boleh, tentang pemahaman Uni terkait bagaimana pandangan Kristen juga Uni belajar 6 tahun. Nah, silakan. Kakak belajar di mana kak? Saya belajar kepada banyak orang. Ada Esra Soru, saya sudah pernah diskusi. Pendeta Martinale, saya sudah diskusi. Saya ini bukan orang yang belajar di ranah akademik ya, karena tidak mungkin saya sebagai Islam masuk ke STT. Tapi saya belajar autodidak bersama orang-orang yang memang petinggi-petinggi di agama kalian. Siapa mereka? Ada IMYM juga. Bahkan saya menghadapi semua apologet kalian, mendengarkan jawaban mereka ketika menjelaskan Kristenan. Bahkan saya mendapatkan literasi dari mereka. Itu juga pembelajaran. Asal kamu tahu, salah satu metode belajar mengajar yang dianjurkan di dalam dunia akademik adalah diskusi atau deep dialogue. Saya sudah lakukan itu selama 6 tahun loh. Gitu. Ini ada yang noise nih. Ada yang noise di antara semua narasumber. Coba isi. Oh, slow. Silakan. Yeskiel, silakan bertanya saja. Silakan. Baik, bertanya saja. Ini saya bertanya karena saya bingung dan siap. Insya Allah ini bantu. Iya. Siap Adinda. Adinda Kristen ya? Saya diajarkan di agama Sebentar, saya. Adinda Kristen. Ya. Oke, Saya siap. diajarkan di agama saya oleh pastor, pendeta bahwa di surga itu kita tidak ada pasangan. Cuma saya nonton YouTube ada beberapa ustadz yang bilang di surga ada pasangan. Mungkin kakak bantu saya penjelasan agama itu. Oke. Di dalam Islam, esensi surga, esensi penghuni surga, esensi siapa-siapa yang ke surga itu dijelaskan. Pertama, kami menikah di dunia dan kami tidak diceraikan di surga. Tidak ada istilahnya Tuhan, ya mohon maaf ya, kalau kita komparasi di Kristen kan sebaliknya tuh. Di dunia nggak boleh cerai, tapi di surga diceraikan Tuhan. Nah, artinya kami di surga, di dunia ini, kebahagiaan kami bersama pasangan-pasangan kami akan berlanjut di surga Allah. Artinya kami akan bersama-sama menikmati dunia surga itu dengan pasangan kami dan bahkan dengan orang-orang yang kami cintai. Itu sebuah kenikmatan bagi manusia normal, kecuali manusia nggak normal. Nah, jadi apakah ada pasangan? Iya, ada pasangan. Betul itu.
Nah, ketika umat Kristen mengatakan di surga kami nggak ada pasangan, nah saya mau nanya nih, para pendeta yang mengatakan di surga kalian nggak ada pasangan itu dapat ayat dari mana sih? Saya udah belajar Bible soalnya. Tidak ada tertulis di surganya umat Islam itu, di surganya Kristen itu kalian tidak berpasangan. Bahkan Yesus sendiri dalam Matius pasal 19 nomor 29 di LAI dihilangkan kata istri, menjanjikan istri 100 kali lipat malahan. Coba Matius 19:29. Barang siapa yang meninggalkan bapaknya, ibunya, kemudian meninggalkan anaknya, meninggalkan ladangnya, meninggalkan istrinya, mendapatkan 100 kali lipat dan kehidupan kekal. Jadi saya bingung, orang Kristen yang punya doktrin bahwa di surga tidak kawin-mawin itu dapat dari mana? Ternyata mereka mendapatkan ayat tentang konteks kebangkitan. Tidak ada istilahnya di agama Islam dan Kristen kalau orang bangkit itu langsung duduk di surga, nggak ada. Dibangkitkan itu untuk dihakimi dulu. Ya waktu dihakimin masa mau kawin? Bertanggung jawab dulu sama perbuatan masing-masing. Di Islam juga begitu. Jadi ternyata orang Kristen menyalahpahami ayat yang konteksnya hari kebangkitan dianggap ayat tentang kehidupan di surga. Karena Yesus berkata di situ apa? Di hari kebangkitan tidak ada kawin-mawin, yang ada adalah kalian hidup seperti malaikat di surga. Orang Kristen dipelintir. Kata orang Kristen artinya kita nanti hidup seperti malaikat di surga. Di surga nggak gitu. Padahal coba baca ayatnya itu. Hari kebangkitan, ini saya nggak perlu tafsir nih, saya pakai bahasa Indonesia aja nih. Hari kebangkitan tidak ada kawin-mawin. Berarti kapan yang tidak ada kawin-mawin? Hari kebangkitan. Emang setiap kalian dibangkitkan kalian udah di surga? Nah, setelah itu apa? Melainkan kalau hari kebangkitan nanti kalian hidup sama seperti malaikat di surga. Siapa bilang malaikat itu tidak kawin? Saya tanya. Ada narasi dari orang Yahudi ketika di kitab Perjanjian Lama tertulis anak-anak Theos itu mengawini anak manusia, di situ adalah malaikat. Jadi kalian bilang malaikat nggak kawin tuh yang bilang siapa? Di Islam baru malaikat nggak kawin. Di agama kalian kalau ngikutin parameter orang Yahudi malaikat kawin. Karena anak-anak Theos yang menikahi anak manusia itu menurut sependapat beberapa pendapat dari kalangan orang Yahudi dan orang Kristen itu adalah malaikat. Kawin dia, jangankan kawin, berontak aja bisa, masa kawin nggak bisa? Itu loh. Nah jadi justru saya yang bingung, saudaraku Kristen yang terhormat, dapat doktrin bahwa di surga nggak kawin itu dari mana sih? Nafsu makan aja ada kok, duduk bersemeja dengan Abraham dan Daud. Mohon maaf nih. Jadi kalau nanti nggak kawin itu banyak pertanyaan muncul. Apakah manusia itu sudah tidak punya alat vital di surga? Berarti tidak tahu lagi mana gender laki-laki dan perempuan, atau punya gender tapi nggak punya alat vital, menciut, mengening, mengering gitu. Astagfirullah, mohon maaf nih, ya. Nggak mungkin Yeshua Masih itu naik tanpa alat vital ke surga. Dia kan sebadan utuh naik ke surga. Jangan menghina dia, dia laki-laki 100%. Ya, begitu ya. Jadi teman-teman tidak ada keanehan kalau di surga itu boleh kawin. Orang namanya kenikmatan kok. Kalian sok-sokan bilang kawin nggak nikmat, berulang-ulang kalian buat. Ya, nggak usah kayak gitu. Ya, jangan munafik, jangan hipokrit. Naluri kalian itu sudah ketahuan. Kalian ngomongnya, kawinnya, Tuhan kalian suruh kawin loh. Peranakan lah, suruh kawin kan? Emang bisa beranak tanpa kawin? Dilepein itu anak, nggak bisa. Jadi ayolah, jujur diskusi. Mungkin itu Yeskiel jawaban Uni. Silakan adikku. Ya, sedikit menambahkan Yeskiel ya. Memang betul yang dikatakan Uni Rifa di Matius 19:29. Barang siapa yang meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, bapaknya, ibunya, istrinya, anaknya, akan memperoleh kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Menurut doktrin kekristenan, hidup yang kekal itu di sorga. Nah, di sorga Anda nanti, Anda akan memperoleh kembali 100 kali lipat istri itu. Nah, saya nggak tahu. Istri itu, misalnya istri Anda satu di dunia, dia kembar 100 atau bagaimana, saya nggak paham. Yang pasti Anda dapat istri itu. Sedikit saya tambahkan dalam Wahyu 19, itu ada tertulis, marilah kita bersorak-sorai, karena perkawinan anak domba telah tiba, dan pengantinnya telah siap sedia. Ya, itu tertulis itu ya. Jadi jangan terlalu munafik jadi manusia itu ya. Memang itu ya, nikmat sekali. Ya, Oke, silakan Uni. Pertanyaan selanjutnya saudaraku Yeskiel. Oke Yeskiel, pertanyaan selanjutnya. Iya Kak. Izin Uni, bentar Uni.
Saya Ini- bingung. Remote AC Ya, di mana gimana? Bang Iqbal? Hah? Maaf. Remote AC di mana nih? Ini Aja. siswa minggu Begitu. panas semua di bawah nih. Aduh. Nggak apa-apa, nggak Gitu. apa-apa. Yang penting kita tidak menghina mereka, biarlah. Karena Betul, betul. baik atau apa namanya, mereka tuh kadang nggak butuh ilmu gitu loh. Kita fokus ke teman-teman yang naik di atasnya. Lanjut, Saudara lanjut. Yeskial, Oke. Robert. Oke, Yeskiel, silakan. Pertanyaan selanjutnya. Kak, bantu saya bacakan Matius 22:29. Matius 22:29. Ya, tolong kakak bantu ajari Ya. saya. Yesus menjawab mereka, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci. Itu ayatnya kan? Itu yang saya sampaikan tadi kan? Lanjut di bawah kak. Ya, ya, Matius 22. Mana tadi? Nih. Saya bacakan sama kamu ya. Kamu tahu perikop? Apa maksud perikop? Kamu tahu nggak? Saya belum tahu, jelaskan kak. Nah, perikop itu menurut orang Kristen adalah judul dari setiap konteks sebuah ayat. Perikop ini tidak berbicara tentang kehidupan di surga, tapi perikopnya tentang ketika nanti kondisi manusia sewaktu dibangkitkan. Paham? Paham? Oke, Ya. saya bacakan. Saya bacakan ya. Perikopnya ya. Nih. Nih. Mana tadi tuh? Tuh, hilang ayatnya, kepotong mana nih? Matius berapa tadi kok malah hilang ini? Teman-teman di bawah, pastikan saya aman ya, saya tidak menista. Ya, aman-aman banget. Dek, Aman. anak-anak Pasti Tuhan kok aman. pada takut semua sih? Kalian anak Tuhan Jangan kan? takut lah. Ya. Aman pasti ya, Bang. Cuman harga Aman, diri kita Bang. nggak jamin aman. Sama. Ya harga diri yang kita Getar jamin ini. aman. Kita nggak jamin harga diri ya, Bang. jangan gitu. Berapa tadi? Matius berapa tadi? wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok hilang ini? Waalaikumsalam, Kehapus Tom. bentar. Matius berapa Oke. tadi, Dek? Sembari 22:29. 2229. Sembari Uni mencari ayat, sedikit saya sampaikan. Teman-teman yang ada di bawah, bantu tap-tap layar, tembusin 400k. Silahkan follow akun narasumber kita, Uni Riva. Bantu follow, bantu share teman-teman, biar komal kita tetap kokoh. Yang belum follow akun, silahkan di follow dulu, di tap-tap layar. Oke, terima kasih. Silahkan Uni lanjut. Terima kasih Nah, teman-teman. coba kamu baca konteksnya, Adindaku. Di sini konteksnya pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan, Adinda. Itu konteksnya ya. Nah, jadi orang Yahudi itu bertanya tentang manusia ketika dibangkitkan kondisinya seperti apa. Maka saya bacakan ayatnya ya. Nah, siapakah di antara ketujuh orang itu yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Hari kebangkitan itu sama nggak menurut kamu ketika manusia di surga? Nah, kakak bertanya, baca ayat dulu. Mengkonfirmasi. Iya, karena Kakak kan baca ayat gini. dulu. Aku bingung Oke, kak, oke, nanti siap. Oke, siap. Saya bacakan ya. Oke, pelan-pelan ya. Saya pelan-pelan ya. Nah, ketika orang Saduki bertanya, siapakah di antara ketujuh orang itu yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Di sini bertanya tentang hari kebangkitan. Sebab mereka semua telah beristrikan dia. Yesus menjawab mereka, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Theos. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Jadi kondisi orang ketika dibangkitkan tidak ada yang kawin. Nih Bang Slover di mute dulu, soalnya noise. Nah, sebelum saya mendengarkan penjelasanmu tentang agamamu, di dalam Islam tidak ada satupun umat Islam yang pernah akan berkata, tidak ada pengajaran dari Nabi Muhammad bahwa umat Islam ketika dibangkitkan langsung kawin. Karena ketika umat Islam dibangkitkan, mereka berada di yaumil hisab, tempat manusia dihakimi. Begitu juga di Kristen. Hari kebangkitan itu ada berapa kali coba? Kebangkitan pertama. Memangnya ketika semua manusia dibangkitkan, tueng langsung berada di surga? Kan tidak. Yang namanya hari kebangkitan di mana manusia yang sudah mati dibangkitkan kembali, kemudian dihakimi. Ditanyakan apa perbuatannya ketika mereka hidup dalam Islam. Nah, ajaran ini sejalan dengan ajaran Yesus bahwa tidak ada kawin-mawin ketika dibangkitkan. Yang mengawin-ngawin itu nanti ketika sudah di surga. Nah, begitu brotherku. Silakan Yeskial. Iya kak, kalau di ranah Ya. agama lain saya tidak tahu.
Saya hanya menjawab, mempertanyakan ayat Bible itu, apakah ayat itu berdusta atau diubah? Tolong kakak jelaskan. Ayatnya tidak berdusta, tapi ada orang yang mempelintirnya. Sekarang saya jujuran, kamu jujur aja deh. Ini bahasa Indonesia ya, kecuali terjemahannya salah nih. Yesus menjawab mereka, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin. Jadi kapan tidak kawin? Kata Yesus. Jawab aja jujur. Saya nggak mau jujur apalah. Apa namanya, ngapain saya berbelit-belit. Kata Yesus tidak kawin itu kapan? Waktu di surga atau waktu kebangkitan? Kebangkitan itu di situ Yesus bilang pas kebangkitan. Ya. Nah, pertanyaan saya, apakah ketika orang Kristen dibangkitkan langsung yakin semua orang Kristen di surga pas dibangkitkan sudah ada di surga waktu itu? Nah, Tidak makanya berani pelajari. Bukan tidak berani pasti, saya ajarkan kamu, ya. Kamu baca Wahyu pasal 20 nomor 6. Berbahagialah dan Bacakan, kuduslah Kak. ia yang Nggak pernah mendapatkan baca bagian Wahyu. dalam kebangkitan pertama. Makanya, kenapa nggak pernah baca Wahyu, Dek? Oh, kata-katanya di situ banyak sekali, Kak. Saya belajar aja belum habis. Saya belum habis baca. Kamu tahu nggak, di dalam kitab Matius bahkan orang-orang kudus itu pernah dibangkitkan, Dek. Mereka nggak ada kawin-kawinan, Dek. Dibangkitkan dari alam kubur, mereka jalan-jalan ke pasar loh ketika Golgota itu terbelah. Maka yang namanya kebangkitan belum tentu seseorang itu berada di surga. Yesus dibangkitkan juga. Apa dia langsung di surga? Enggak, 40 hari dulu dia jalan-jalan baru naik ke surga. Lazarus pernah dibangkitkan, bangkit. Jadi kalau orang yang dibangkitkan itu tidak melulu langsung di atas surga. Itu loh, Dek. Yang namanya dibangkitkan itu kan Baik, Kak. posisi dibangkitkan itu kan istilah untuk orang yang mati dihidupkan kembali, Dek. Nggak ada ceritanya dibangkitkan itu rohnya bergentayangan tuh, nggak ada, itu nggak bangkit namanya. Yang namanya kebangkitan itu dalam bahasa Indonesia adalah ketika yang mati bangkit dia dari kematian. Nggak ada rohnya terangkat terus dia melayang-layang di atas air, itu nggak ada. Makanya saya bingung, orang Kristen ini punya pikiran bahwa mereka nanti jadi malaikat di surga seperti roh melayang-layang, itu dapat dari mana gitu loh informasinya. Dulu. Oke, silakan. Terima kasih Yes. ilmunya. Sama-sama Dinda. Ada lagi pertanyaannya Dinda, silakan Dinda. Tidak ada, itu aja, ganti yang lain. Nih, Supaya mereka ini juga paham. saya pengen kamu baca nih. Wahyu pasal 20 nomor 12. Dan orang-orang mati dihakimin menurut perbuatan mereka. Gimana coba? Bagaimana coba seseorang itu dibangkitkan terus langsung kawin? Nggak mungkin lah. Tidak mungkin seseorang itu bangkit dari kubur, mengetahui ternyata kehidupan sebenar ini, ternyata langsung kawin nyari perempuan. Nggak ada. Yang namanya manusia dibangkitkan setelah tahu bahwa kematian itu ada dan menyakitkan, pastilah mereka ini. Ya, gitu. Ya. Ini banyak yang typing di bawah katanya Islam. Bang Yeskiel, ini Islam apa Kristen? Baik, Kak. Terima kasih ilmunya. Tuh. Saya tanya, Anda Bang, Islam apa Kristen? Abang Islam atau Kristen, Bang? Kristen. Tadi dia bilang Kristen. Tadi dia bilang Oh, dia Kristen. mengaku Kristen ya? Tadi Iya. ngaku Kristen Langsung dia. turun. Nggak apa-apa, biarkan Dia saja. bilang- dia Yang penting bilang kan bertanya di- saja. Pendetanya mengajarkan Ya, pendetanya ngajar. nggak ada. Gitu. Hmm. Nih ada Esparlan sama Skiwida Papap nih. Oke, apa Esparlan namanya? sama Skiwida. malam. Skiwida Rizky. Tidak pop, skidi pap. Diskusinya Nggak, santai kayak gini teman-teman ya. Kita tanya jawab santai sama Uni Riva, dan saran buat teman-teman Kristen itu ketika kalian bertanya, usahakan jangan kalian yang menjelaskan. Kalian yang bertanya, usahakan jangan kalian yang menjawab. Kalau seperti itu Anda mau berdiskusi, Anda wajib buka kamera, silahkan naik ke atas diskusi sama Uni Riva. Ngobrol, ya. Tapi kalau konteksnya bertanya nggak apa-apa. Anda matikan cam juga nggak masalah. Esparlan, selamat malam. Malam. Ya, Islam Kristen bang. Islam. Oh Islam. Izin saya turunkan, saya pinjam kursinya buat teman-teman Kristen bang ya. Siap. Ayah sama Iqbal handle dulu ya, Uni lapar, Uni mau makan. Boleh. Boleh nggak? Boleh. Silakan Uni makan. Boleh, aman itu. Lapar. Aman. Ih, Oke ya, lanjut ya. Silakan. ya. Berakhir sudah diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan
yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslimi awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.